Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Erien. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Eko Kuntadi yang judul Dukung Banser Bungkam HTI. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Gini ya, kita ini udah tahu bahwa gerakan pengasong khilafah itu tujuannya mau mengganti ideologi negara kita yang Pancasila, diganti dengan ideologi khilafah. Nah, ntar guys ya, ini mau sepotong dulu nih. Di awalnya udah ngaco ya. Khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, coba bayangkan, Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini perlu dipahami ya, biar tidak gagal paham seperti Kongko tadi. Khilafah itu berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa. Siapa ketuhanan Maha Esa itu? Yaitu Allah SWT. Jadi bukan hanya berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa, tapi juga konsekuen melaksanakan segala diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi bunyi bukan cuma slogan, tapi di khilafah, di negara kekhilafan itu diterapkan sila pertama Pancasila dengan konsekuen, murni dan taat ya. Jadi bukan hanya di mulut saja kayak sekarang ini kan kita tahu ideologi si Pancasila gitu ya kan, ngomongnya Pancasila ya, aku Pancasila, tapi faktanya banyak di lapangan yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang esa ya. Apa itu? Maksiat dibiarkan Pancasila. FPI yang berjuang untuk memberantas maksiat, menegakkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang esa. Dalam arti kita harus menjauhi semua larangannya dengan cara membubarkan maksiat, menghentikan maksiat, itu malah dibully. Jadi orang-orang yang teriak aku Pancasila itu malah melanggar sila pertama Pancasila guys ya. Mereka tidak konsekuen menjalankan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa. Jadi khilafah itu sangat Pancasilais ya. Orangnya khilafah itu pasti sangat Pancasilais. Bahkan mereka sangat total menegakkan sila pertama Pancasila ketuhanan Maha Esa. Nah, dengan penegakan sila pertama Pancasila ketuhanan Maha Esa akan melahirkan sila-sila lainnya. Di situ nanti akan lahir kemanusiaan dan beradab, Persatuan Indonesia, kelihatan hikmat bijaksanaan, di mana hikmat bijaksanaan ini tentu yang memimpin itu adalah yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Nah ini nggak mungkin pemimpin yang dipilih oleh para pemabuk, penjudi gitu kan. Kayak sekarang ini kan pemilu kita langsung. Pemimpin itu bisa dipilih oleh para koruptor, bisa milih pemimpin, para penjudi, pezina, pemabuk bisa milih pemimpin. Nah tidak akan lahir kalau seperti itu pemimpin yang punya hikmat bijaksanaan, tidak akan lahir. Tapi kalau pemimpin dipilih oleh para ulama, itu yang diterapkan di sistem kekhilafahan, itu akan dilahirkan pemimpin yang punya hikmat kebijaksanaan. Yes, dia punya hikmat, yaitu ilmu dan juga kebijaksanaan. Dengan ilmu itu dia punya kebijaksanaan. Yang memilihnya bukan sembarang orang, hanya para ulama terbaik di negeri itu, guys. Jadi sekali lagi guys ya, kekhilafan itu sangat sesuai dengan Pancasila. Di Pancasila itu tidak akan pernah tegak kalau tidak ada khilafah gitu loh guys. Nah sekarang lihat di mana-mana maksiat merajalela ya, yang benar disalahkan, yang salah dibuat seakan-akan benar. Ini kan sudah bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa gitu. Karena kalau kita ngomong ketuhanan Maha Esa, kita harus konsekuen untuk melaksanakan segala perintah Tuhan Maha Esa itu dan segala larangannya harus kita jauhi, dan itu ada dalam syariat Islam gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, ini buktinya Eko tadi dan kelompok itu nggak ngerti apa itu Pancasila, apa itu khilafah. Khilafahnya nih menurut mereka. Satu lagi ya, mau saya apa ya, susah lupa. Yang mengganti Pancasila tuh Anda tahu nggak siapa? Kemana itu yang RUU HIP itu jelas sekali mengganti Pancasila menjadi apa? Eka Sila dan atau Otisila. Itu jelas mengganti Pancasila. Makanya lahir gerakan kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Bahkan di situ mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang sangat paham akan intelijen, yang paham akan pergerakan komunis, dia ikut gabung karena dia melihat ini sudah bahaya ketika Pancasila sudah berani diutak-atik. Jadi fakta yang mengutak-atik Pancasila adalah orang-orang yang menggagas RUU HIP itu, dan Anda tahu siapa ya, dan Anda tahu di kelompok mana ya, ujung-ujungnya nanti akan terkoneksi juga dengan orang-orang yang kelompok tadi ini gitu. Jadi mereka lah faktanya yang berani mengutak-atik Pancasila ya. Khilafah tidak berani mengutak-atik Pancasila, tidak pernah kita lihat ada Pancasila itu yang mengusung RUU HIP atau dia ngomong-ngomong akan ganti Pancasila, tidak ada. Tapi ini jelas-jelas ngomongnya sih nuduh orang lain ganti Pancasila, tapi faktanya kelompok ini sendiri yang hendak mengganti Pancasila dengan mengusung RUU HIP. Sampai
mantan Panglima TNI sekelas Jenderal Sudirman tuh gabung koalisi aksi karena melihat berbahayanya aksi mengganti ideologi Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, guys. Mereka itu khilafah dunia, jadi menguasai semua negara-negara. Artinya Indonesia sebagai negara yang sekarang mandiri mau dibuat semacam sekelas kabupaten atau sekelas kelurahan. Iya, nggak paham ya, gini guys ya, kalau kita melihat kekhilafahannya itu sama seperti kita lihat semacam kayak Euro lah. Euro itu kan gabungan negara Uni Eropa. Nah, khilafah seperti itu, tapi memang dengan pemimpin tunggal di mana semua negara itu ada satu pemimpin utamanya gitu. Jadi ikut pada satu pemimpin utama. Misalnya gini, ada di Jerman ada Angela Merkel, di mana di Inggris ada siapa ya, Ratu Elizabeth. Nah, semua ini akan dipimpin oleh satu setiap negara ada kepala negaranya, tetap ada, tapi tunduk pada satu titah kepala negara. Nah, itu namanya persatuan. Jadi negara-negara itu satu, dan sekarang ada lihat buktinya. Euro tuh sangat kuat sekali, nggak ada yang berani mengganggu Euro karena menyerang satu negara sama seperti menyerang negara lain, sehingga Euro tuh kuat sekali, guys, gitu. Bahkan negara sekecil kayak Inggris atau ya kayak Denmark, Norwegia itu kan, Lithuania itu kan termasuk negara kecil tuh nggak ada yang berani ganggu gitu, karena mengganggu satu negara sama kayak ganggu negara lain. Jadi nggak ada yang berani macam-macam dengan Euro gitu. Nah, sementara jadi bedanya cuma itu. Kalau Euro kan tidak ada satu pemimpin tunggal, semua kepala negara tuh berembuk gitu. Kalau ini tidak, kalau khilafah tuh ada satu pemimpin tunggal. Indonesia tetap ada, ya, Indonesia tetap ada. Jadi bedanya pemimpin presiden kita tunduk pada satu presiden, entar nanti dipilih. Nah, misalnya yang jadi kepala itu tentu yang milih ini para ulama gitu, siapa yang terbaik, yang paling soleh, yang paling beriman, paling taat, itu yang dipilih untuk jadi khalifah gitu. Tapi tetap ada masing-masing pemimpin wilayah masing-masing. Jadi itu bukan sekelas kabupaten atau kelurahan, karena kabupaten kelurahan itu kecil sekali skopnya. Ini udah ngomong masalah negara gitu, udah ngomong masalah hal yang luas gitu. Kalau Eko ngomong skopnya kabupaten kelurahan kan itu kecil sekali gitu. Jadi nggak mungkin Indonesia dijadikan kabupaten atau kelurahan, karena semua itu pasti nanti ada pengembangan, karena nggak mungkin kita tuh tidak memecah yang kecil-kecil lagi gitu, karena untuk demi administrasi sehingga gampang dikontrol. Kita aja ingat di Indonesia saja kenapa dimekarkan ada pemekaran kabupaten, pemekaran kelurahan, kecamatan, itu karena memang untuk mengontrol, untuk lebih gampang mengontrolnya. Jadi tiap-tiap daerah itu punya penanggung jawab masing-masing. Nah, itu juga kekhilafahan, cuman kekuasaan itu dipegang oleh seorang khalifah yang dipimpin oleh para ulama ya, yang pemimpin ini khalifah ini akan menjadi seorang yang amanah. Jadi sekali lagi ini beda sekali dengan yang dikatakan Eko, karena dia tidak mengerti apa itu khilafah. Kekuasaannya ada di bawah khilafah yang entah mereka ada di mana. Jadi mereka ada di mana, Eko nggak tahu ya. Ada di Nabi yang berkata ya, nanti kita akan tegak lagi khilafah di akhir zaman ya, dipimpin oleh Imam Mahdi. Kuasanya itu bukan ada di mana, tapi ada pada Imam Mahdi, dan itu sudah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tidak mungkin bohong, dan beliau tuh selalu nubuatan selalu terjadi gitu. Jadi kalau Eko seorang yang beriman, dia tidak akan bingung kuasanya ada di mana, ada pada Imam Mahdi ya, dibantu oleh Nabi Isa nanti ya Eko. Nah, jadi khilafah ini hanya mendakwahkan ya. Mereka tidak punya sosok pemimpin khalifah, nggak punya, karena mereka tuh tugas mereka mendakwahkan. Karena gini guys, khilafah itu adalah buah ya, pohonnya iman takwa. Dengan kita umat Islam tuh beriman dan bertakwa, nanti Allah akan menurunkan hadiah berupa khilafah ya. Jadi pertama-tama kita harus beriman dan bertakwa dulu, kita harus banyak-banyak mengerjakan amal soleh gitu, sehingga nanti baru Allah kasih kita hadiah ke khilafah. Nah, jadi tugas kita tuh hanya mendakwakan khilafah. Kalau nanti akan ada suatu kekhilafahan pimpinan Imam Mahdi dari zaman, nah kita mempersiapkan umat untuk itu, karena nanti ada banyak pertemuan besar, ada mahkamah al-kubro, sehingga umat harus disiapkan mentalnya, imannya, akhlaknya, agar mereka siap menghadapi itu semua di apalagi ini fitnah akhir zaman. Jadi kita nih mendidik umat bagaimana mereka tuh
beriman dan bertakwa, jadi orang-orang soleh dan bersiap untuk menyambut Imam Mahdi. Karena gini guys, sesuatu cara Allah untuk menyiapkan umat, ya umat, hamba-hambanya untuk menyongsong kedatangan Imam Mahdi itu ya dengan salah satunya dengan adanya HTI gitu. Jadi HTI ini adalah membantu perjuangan dakwah Islam dalam hal mendakwakan tentang khilafah agar umat ngerti apa itu khilafah gitu. Jadi nggak seperti Eko ini yang nggak paham tentang khilafah, dia perlu belajar sama TI deh apa gimana itu khilafah, ya kan. Karena khilafah itu adalah suatu keniscayaan. Dengan khilafah maka hukum-hukum yang Allah berikan dalam bentuk Islam itu akan tegak dengan sempurna. Nggak seperti sekarang ya, masih pilih-pilih. Jadi kalau hal yang berhubungan dengan politik dibuang gitu. Padahal Islam itu mengatur banyak hal dari politik, ekonomi, dan segala hukum dan segala macamnya. Tapi kan tidak. Sekarang ini yang berlaku adalah tebang pilih. Yang kalau Islam sudah mulai masuk ke syariat politik itu dibuang, masuk ekonomi dibuang. Yang dipakai itu hanya syariat yang sholat, zakat, zikir. Padahal Islam itu nggak sesempit itu. Islam itu luas ilmunya. Mulai sampai dari masuk IC sampai ke politik pemerintahan semuanya Islam itu lengkap dari syariatnya. Jadi sekarang ini kita tidak konsekuen, kita tidak menjalankan penuh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kita hanya tebang pilih gitu. Jadi sila ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya dipakai di masjid-masjid, dipakai di mana lagi? Ya di masjid aja lah gitu. Tapi tidak dipakai di pemerintahan gitu kan. Padahal sila ketuhanan Yang Maha Esa itu berlaku untuk semua hal, mulai dari masuk EC sampai ke pemerintahan tentunya. Salah satu langkahnya untuk mewujudkan itu dengan merebut kekuasaan di Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, katanya mau merebut kekuasaan Indonesia. Ini kalau kita belajar sejarah ya, Eko harus paham dan orang-orang lain harus paham juga, ya, yang nuduh hati atau khilafah. Kita ambil contoh PKI aja deh. PKI itu ketika mengkudeta, apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka membentuk partai. Ada namanya Partai Komunis Indonesia, ya. Jadi HTI itu bukan partai sekali lagi, ya. HTI itu adalah himpunan Hizbut Tahrir Indonesia gitu. Jadi mereka bukan partai, mereka adalah organisasi dakwah gitu. Beda dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, mereka bahkan punya politbiro yang ngurusin bagaimana rencananya untuk memenangkan pemilu gitu kan. Jadi mereka memakai cara pertama dengan cara memenangkan pemilu. Kedua, mereka memakai sayap militer. Mereka menyusulkan orang-orangnya ke TNI. Bahkan mereka punya pasukan namanya, ya mereka sudah masuk ke Cakrawala gitu kan. Mereka punya Letnan Kolonel Untung gitu kan, dan juga beberapa mereka sudah berhasil menyusupi tentara gitu pada waktu itu. Bahkan mereka berusaha untuk mempersenjatai pendukungnya yang dinamain dengan buruh tani. Jadi waktu itu Aidit meminta kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai buruh dan tani. Alasannya itu memang sangat licik sekali. Alasannya waktu itu kita diadu domba dengan Malaysia guys. Padahal kita Malaysia ini kan sama-sama seagama, sama-sama saudara satu agama yaitu Islam, Muslim sebagai sesama saudara Muslim. Nah, kita diadu domba oleh PKI dengan Malaysia. Itu miris sekali. Orang-orang yang paham soalnya ngerti ini kita nggak boleh dengan Malaysia itu konfrontasi, karena kita sama satu rumpun Melayu, satu agama juga, sama-sama Muslim gitu. Nah ini memang waktu itu memang final luar biasa. Kita dipecah belah dengan Malaysia bersama saudara kita satu suku Melayu dan satu agama yaitu Islam. Nah ini PKI ini berusaha untuk mempersenjatai buruh dan tani ya sama seperti TNI agar mereka, alasannya sih untuk ganyang Malaysia. Padahal itu rencananya dipakai untuk kudeta gitu kan. Karena buktinya ada ketika mereka melakukan kudeta tahun 65 gitu. Jadi untung rencana itu gagal oleh Jenderal Yani dan Nasution ya. Yang sayang sekali mereka ini mengendus rencana jahat PKI sehingga mereka menggagalkannya dan akhirnya mereka jadi tumbal korban incaran PKI karena mereka menghalangi PKI untuk berkuasa untuk kudeta. Jadi PKI melakukan kudeta dengan dua cara, melalui partai politik pemilu dan melalui sayap militer gitu kan, atau laskar, ada Gerwani juga waktu itu, dan dan pasukannya yang berlatih di Lubang Buaya. Jadi itu cara kudeta sudah diajarkan oleh PKI. Nah HTI tidak pernah melakukan itu ya, ingat HTI tidak pernah melakukan itu. Dia berdiri sejak saya lupa tahun berapa itu, tapi sejak berapa tahun itu dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti PKI lakukan. Contohkan seperti membuat sayap militer atau laskar atau ya semacam kekuatan
untuk kualitas secara fisik atau militer gitu. Dia juga tidak membuat partai. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menguasai Indonesia coba. Jadi ini nggak masuk akal guys, tuduhan nggak masuk akal gitu. Ini hanya orang-orang yang nggak punya kecerdasan intelektual yang mengatakan HTI itu atau pengusung khilafah itu berjuang untuk merebut kekuasaan Indonesia. Bagaimana caranya? Kita ngomong tentang bagaimana caranya gitu. Apakah lisan itu bisa menguasai Indonesia? Kan tidak. Ya. Lisan itu hanya untuk buat dakwah gitu, ya kan. Lisan tidak akan bisa ngubah apa-apa ya. Kalau kita mau merebut kekuasaan Indonesia, caranya ada dua. Satu lewat politik, bikin partai. Kedua lewat kudeta militer, ya, atau ya perlawanan secara fisik gitu. Dan itu tidak pernah ada indikasi itu di HTI gitu. Mereka hanya melalui lisan. Apakah lisan bisa merebut kekuasaan? Tidak bisa. Kalau lisan bisa merebut kekuasaan, maka orang tidak perlu buat partai politik. Orang nggak perlu berjuang lewat pemilu. Orang nggak perlu juga bikin militer, nggak perlu. Mereka tinggal ngomong gitu. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Itu hanya adalah khayalan mimpinya Eko pun tadi aja guys. Pertanyaannya, lu mau negeri ini dijadiin sekelas kelurahan? Gue sih ogah. Negeri ini jadikan kelas kelurahan, Eko. Ya agak nggak ngerti, kelurahan itu adalah skop yang cukup kecil itu. Nggak mungkin suatu negeri dibikin kelurahan, nggak mungkin, pasti kita aja kelurahannya kita cukup itu, ada lagi kecamatan, ada lagi RT RW itu kan. Jadi Eko ini nggak paham tentang apa itu kelurahan, apa itu negara gitu kan. Bukan cuma gue sama lu doang sih yang ogah. Sebagian besar rakyat kita juga nggak mau kalau bangsa ini cuma jadi. Ya bagaimana lagi? Ini bukan tentang kelurahan ya, tapi bagaimana lagi? Khilafah itu memang nanti akan berdiri. Itu sudah janji Allah ya. Itu sudah perbuatan Nabi gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, khilafah akan berdiri ya. Nah, kalau orang Islam pasti akan senang. Kenapa? Karena kalau khilafah berdiri guys ya, kalau Anda merasa orang baik ya, Anda akan aman. Anda akan aman. Bagi Anda yang tidak suka berjudi, nggak suka berzina, nggak suka mabuk, nggak suka maksiat, Anda akan aman. Karena di negara khilafah yang aman, hidup aman itulah orang-orang yang taat, yang tidak maksiat, itu akan aman. Yang tidak aman siapa? Orang-orang suka maksiat, orang-orang yang suka judi, yang suka berzina, suka merampok, suka bunuh, itu tidak aman ya. Jadi intinya adalah kalau Anda orang baik, Anda tidak akan khawatir hidup di bawah naungan khilafah. Yang khawatir itu siapa? Para koruptor, para apalagi yang KKN itu khawatir itu. Karena memang khilafah ini memang sangat tegas aturannya. Para bezina, pelakor, penjudi, pemabuk itu yang tidak aman hidupnya gitu. Nah, jadi itu sangat menyenangkan sekali. Anda bayangkan sekarang bagaimana kerusakan akibat maksiat itu alhamdulillah anak-anak kecil ya, di tempat saya aja nih. Ya, ada yang ngelem ya kan, ada yang narkoba, dengar itu guys, di tempat lingkungan kita ini, di kota juga, kota saya gitu. Ada anak remaja itu banyak yang seks bebas, pacaran kecil-kecil sudah pacaran gitu kan. Makanya ada lagi di video itu ya, di YouTube viral, banyak sekali yang melakukan itu, di Instagram juga. Anak kecil itu SD sudah pakai mama papa gitu guys. Mana bayangkan luar biasa rusaknya akal generasi muda kita sekarang ini. Nah, itu akibat apa? Karena akibat dibiarkannya bebasnya maksiat. Generasi muda kita tidak lagi menjadi generasi unggul, karena hidup mereka sudah sibuk dihabiskan dengan maksiat saja gitu. Mereka nggak lagi mau sibuk belajar, mereka nggak mau lagi jadi orang-orang hebat, mereka nggak mau lagi tekun untuk belajar, beribadah, belajar agama, belajar tentang kehidupan. Mereka lebih sibuk bermaksiat ria. Mereka sibuk pacaran, sibuk narkoba, sibuk ngelem, sibuk melakukan aktivitas tidak berguna gitu. Nah, pertanyaannya adalah mau jadi apa ke depannya gitu. Nah, khilafah adalah solusi gitu. Sehingga yang tidak merasa aman itulah orang-orang yang suka maksiat. Orang-orang yang nggak suka orang-orang yang suka maksiat. Orang-orang yang suka maksiat tuh akan hidup bahagia di negara khilafah. Jadi pada orang baik gak usah khawatir. Khilafah akan menjamin Anda akan terjaga di kekhilafan. Bagi orang jahat, silakan Anda lah targetnya. Karena khilafah tidak pandang bulu. Mau Anda itu seorang khalifah sekalipun, mau Anda itu anak khalifah, mau siapapun Anda, kalau Anda melanggar syariat, Anda akan dihukum. Kalau Anda bermaksiat, Anda akan dihukum. Sekali lagi guys, bagi orang-orang baik, sekali lagi Anda aman di naungan khilafah. Bagi orang jahat yang suka maksiat, Anda lah yang pasti Anda yang nggak suka makan ke khilafah, karena Anda target operasinya gitu.
Jadi kalau Anda merasa baik ya Anda tenang-tenang saja gitu. Yang gelisah itu kan orang-orang Eko ini yang suka maksiat gitu kan, yang suka apa namanya menghina orang, yang suka mencaci maki orang. Ini orang kayak Eko ini nggak akan bisa dia aman hidup tenang di kekhilafahan. Tapi bagi orang-orang yang baik, yang nggak suka menghina orang, nggak suka mengatakan orang lagi itu adalah gurun, radikal, intoleran, mereka akan aman gitu. Mereka akan aman. Kelas kelurahan. Makanya gerombolan khilafah ini nggak mungkin bisa menjalankan aksinya kalau semua kondisi di Indonesia ini baik-baik saja. Mereka nggak mungkin bisa merebut kekuasaan lewat mekanisme yang demokratis, lewat pemilu misalnya. Mereka sendiri sebetulnya membenci demokrasi. Nah, makanya, jadi nggak mungkin lewat pemilu, nggak mungkin gitu. Jadi berarti satu jalan udah gugur gitu kan. Demokrasi kan nggak mungkin masuk lewat demokrasi. Padahal kita tahu demokrasi itu adalah jalan empuh untuk mendapat kekuasaan. Karena orang berebut bikin partai. Bahkan yang PKS saja ya, pecah PKS itu ya, yang misalkan Risma itu bikin partai baru Gelora. Nasdem juga kemarin katanya nggak bakal bikin partai, tapi nyatanya jadi partai Nasdem itu. Jadi banyak orang yang, dan apalagi sejak kemarin waktu reformasi itu banyak partai baru bermunculan. Karena memang bahkan PSI juga tergiur kan, meskipun kalah PSI tidak mundur, mereka makin giat lagi gitu. Jadi intinya adalah lewat pemilu ini adalah secara empuk untuk dapat kekuasaan gitu. Nah, sedangkan mereka benci dengan demokrasi, jadi udah pupus satu jalan. Jadi tuduhan Anda udah lepas satu. Secara militer mereka nggak punya. Jadi pakai apa coba mereka berkuasa? Jadi saja pun Indonesia chaos itu kan, tetap harus ada. Sama kita tahun 5 itu kan Indonesia chaos. Tahun 48 juga oleh PKI kan dibuat chaos gitu. Dibunuh para ulama, santri, tokoh politik. Nah, cuman kalau udah chaos, tentu harus ada militer untuk merebut. Karena kalau chaos sekalipun, Indonesia kan punya TNI, punya polisi, ya kan? Mereka bisa meredam kekacauan itu gitu. Contoh tahun 98 lihat tuh, bagaimana tahun 98 itu ketika ricuh ya, itu TNI polisi siap dengan berbagai peralatannya gitu. Cuman dan Pak Harto waktu itu kalau dia tidak ngomong mundur, dia tidak akan lengser waktu itu. Tapi karena dia legowo, dia katakan mundur, maka dia mundur gitu. Sekali lagi ya, jangan lupa negara ini punya TNI Polri. Jadi nggak bisa hanya sekedar saatnya cuma chaos gitu. Ya, tahun 65 itu bagaimana dia nggak chaosnya coba. Pejabat-pejabat politik dibunuh, diculik gitu kan. Tetap PKI itu butuh militer. PKI tetap melancarkan pembunuhan jenderal gitu. Jadi kita harus pakai logika. Jadi chaos itu nggak bisa membuat orang berkuasa, nggak bisa. Karena perlu momentum untuk karena masih ada TNI Polri gitu guys. Jadi chaos apapun Indonesia, jangan lupa kita punya TNI Polri. Maka logika harus dipakai gitu. Jadi bagaimana bisa chaos jadikan alasan untuk merebut kekuasaan tanpa ada senjata untuk melawan TNI Polri? Karena ketika chaos terjadi, pasti TNI Polri itu bergerak. Nah, Anda mau ngapain coba? Bagaimana? Coba saya pakai logika deh, dia. Bagaimana? Coba jawab pertanyaan saya nih. Bagaimana Anda berkekuasaan dengan adanya chaos? Jadi seakan-akan TNI Polri nggak ada. Kita punya TNI Polri yang akan mengamankan situasi ketika jadi chaos gitu. Nah, Anda bagaimana cara berkuasa? Kalau tidak memakai sayap militer coba. Makanya itu PKI tahu betul itu dan mereka membuat pelatihan di Lubang Buaya, ya. Mereka mempersenjatai laskar, Gerwani, bahkan mereka masuk militer, bahkan mereka membunuh jenderal-jenderal kita yang terbaik, itu kan untuk melumpuhkan TNI. Pisahnya mereka lupa waktu masih ada Jenderal Soeharto yang sangat hebat ya, yang sangat bersama Jenderal Sarwo Edi yang menumpas PKI sampai ke akar-akarnya bersama dengan umat Islam juga. Mereka lupa masih ada umat Islam Indonesia gitu, masih ada TNI, masih TNI nggak lumpuh waktu itu, masih ada Letnan Kolonel Soeharto bersama dengan Pak Sarwo Edi, Pak Sucipto juga masih selamat. Jadi itu pun gagal gitu. Nah, bagaimana dengan yang nggak punya sayap militer sama sekali seperti HTI, yang nggak punya laskar seperti HTI, bagaimana coba caranya? Jadi chaos aja nggak cukup guys. Jadi jangan pernah tipu dengan orang teko ya. Chaos aja nggak cukup hanya untuk merebut kekuasaan gitu. Dan sekarang kita pun udah agak chaos ini. Anda lihat ekonomi kita ini baru-baru ini Pertamina rugi 11 triliun ya. Belum lagi ada kasus kebakaran gedung Kejagung. Di situ ada kasus-kasus, ada beda pendapat, ada Kapolsek itu mengatakan yang terbakar itu adalah tempat penyimpanan file penting, sementara Mahfud MD mengatakan yang terbakar itu hanya tempat intelijen dan SDM gitu.
ya kan. Nah, jadi bahkan kalau jadi beda pendapat, kita nggak tahu mana benar ya, tapi kita tengarai ya, mungkin bisa jadi ini sengaja atau nggak sengaja, yang penting ini terbakar ini ya, dan itu berbahaya kalau sampai kejauhan terbakar, karena di situ tentu tempat terdapat file penting atau dokumen-dokumen penting yang mana itu untuk ungkap kasus-kasus besar ya, karena kejauhan kan pengadilan tingkat tinggi, sehingga disitulah tempat penyimpanan kasus-kasus besar itu. Nah, itu yang kita sayangkan, entah itu sengaja dibakar maupun terbakar gitu guys. Satu-satunya cara untuk merebut kekuasaan ya dengan kudeta. Ya, kudeta kalau nggak pakai saya militer atau laser bagaimana caranya kok? Ya, apa gini? Chaos nih. Lalu tiba-tiba datang pemimpin HTI, langsung dia datang ke sana. Loh, emang nggak ada TNI Polri apa? Jadi ikonnya harus pakai logika gitu. Kudeta itu contoh kayak di Mesir ya. Itu Ikhwanul Muslimin kan pemenang pemilu yang sah waktu itu, yang dituduh teroris. Kan mereka pemenang pemilu yang sah, Ikhwanul Muslimin itu, dengan presidennya waktu itu Muhammad Mursi. Nah, itu dikudeta dengan militer dari LCC PM sekarang ya. LCC itu kudeta Muhammad Mursi, pemenang pemilu yang sah dari partai Ikhwanul Muslimin. Nah, jadi kudeta itu pakai militer itu. Nggak bisa tidak. Lalu ingat waktu juga kemarin Erdogan tuh waktu itu mau dikudeta oleh militer. Ya kan? Itu militer yang bergerak itu untuk mengudeta Erdogan, untungnya gagal karena rakyatnya tidak rela pemimpin yang terbaik di negeri itu, Erdogan, dikudeta oleh militer. Makanya rakyat bergerak, rakyat menduduki tank-tank itu, rakyat itu nggak takut dengan semua militer itu. Nah, akhirnya kudeta digagalkan. Jadi ada kudeta berhasil, ada yang gagal. Jadi yang berhasil itu dengan militer, yang gagal juga dengan militer. Jadi nggak ada kudeta nggak pakai militer, nggak ada gitu. Coba terangkan mas saya, di mana pernah ada kudeta tanpa militer, tanpa ada kekuatan seperti itu? Nggak ada. Kudeta itu ya lewat militer gitu guys, nggak ada yang lain gitu. Kudeta hanya bisa terlaksana kalau negeri ini gonjang-ganjing dan terpecah belah. Nah, jadi kalau kelakuan anggota Hizbut Tahrir itu bikin ribut melulu, karena emang tujuan organisasi. Yang bikin ribut tuh saya contoh, memang itu kan oknum Bangsa Nasrul kan juga membuat keributan, huru-hara. Mereka menuduh orang lain itu HTI, mendakwakan khilafah gitu. Bahkan dengan arogan ya, dengan bentak-bentak menunjuk gitu, kiai sepuh, ya kan, memaksa lagi, meneror, intimidasi. Itu sudah bikin huru-hara, langsung ribut sandra negeri. Lalu dan huru lain contohnya seperti kerugian Pertamina ini, lalu kebijakan-kebijakan yang bikin huru-hara. Kemarin kan demo banyak demo tuh, ada demo mahasiswa. Yang bikin huru-hara itu kan RUU HIP, apalagi undang-undang perubahan KPK, Omnibus Law, kan itu bikin huru-hara. Sama juga statement menteri yang ngaco itu kan menimbulkan huru-hara. Menteri Agama ngomong blunder, ini ngomong blunder, menteri ini ngomong blunder, itu kan bikin huru-hara, ribut santral negeri gitu kan, sampai dibahas di ILC. Jadi yang bikin huru-hara itu sebenarnya bukan dari pihak oposisi atau dari pihak HTI, tapi orang-orang yang ada di pemerintahan sendirilah, dan buzzer-buzzernya lah yang bikin huru-hara gitu. Mereka melontarkan provokasi-provokasi dengan mengatakan menyerang ulama, mengkriminalisasi ulama, menyebut orang lain sebagai kadal gurun, radikal, kan itu yang bikin huru-hara itu. Sehingga akan timbul pro kontra, akan timbul, itu kan berarti kan memprovokasi. Coba Anda datang ke Anda ngomong di tempat Anda tinggal, Anda katakan tetangga kita itu adalah kadal gurun, radikal. Ribut nggak? Ribut semuanya. Apalagi kalau sampai tetangga ini tahu, apalagi yang disebut bukan satu orang aja, tapi sekelompok tetangga. Anda bayangkan akan ribut tempat itu, ya kan? Nah, coba dia ada terapkan, ada ngumpul di tempat Anda, lalu ada tunjuk-tunjuk tuh, ya. Ada ngomong gitu. Itu tentang kita tuh satu adalah kadal gurun, radikal, intoleran. Apa nggak marah mereka kalau tahu? Coba. Dan yang Anda ngomong itu kalau nggak setuju apa juga nggak marah gitu. Nggak ada orang yang mau disebut kadal gurun, radikal, intoleran, teroris kalau memang itu tidak pernah mereka lakukan. Apalagi walaupun itu pun mereka lakukan, mereka nggak suka ditunjuk seperti itu gitu. Nah, itu yang bikin huru-hara sebenarnya gitu kan. Label-label itu bikin huru-hara, juga kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat sehingga rakyat itu akan demo, ya kan. Itu yang bikin huru-hara. Penista agama di Ahok itu kan, itu yang bikin huru-hara sebenarnya gitu loh. Ya ada akibat, ada sebab gitu. Jadi ketika orang tuh demo,
menyampaikan aspirasi itu karena ada sebabnya. Itu yang jadi sebabnya itulah pemicu huru hara sebenarnya. Jadi sekali lagi ya, hati nggak pernah bikin huru hara, nggak pernah. Dia hanya dakwakan khilafah. Hati itu nggak pernah melakukan seperti oknum Banser Ansor lakukan itu, nggak pernah menista agama. Banser itu hati itu nggak pernah juga menyusahkan rakyat. Jadi yang bikin huru hara itu ya orang-orang tadi yang menyusahkan rakyat, menghina ulama, mengkriminalisasi ulama, menista agama, itu yang bikin huru hara itu sebenarnya. Si itu ya bikin huru hara. Karena tanpa huru hara, mereka nggak punya peluang untuk merebut kekuasaan. Tidak salah kalau organisasi ini dilarang di negara-negara seluruh dunia. Coba saya tanya sekarang, apa huru hara yang disebabkan oleh HTI? Coba jawab. Satu aja deh, huru hara disebabkan oleh HTI. Nggak ada timbul huru hara gitu. Yang ada orang-orang yang panas gitu kan, melihat dakwahnya khilafah HTI. Ya, HTI itu hanya mendakwakan khilafah dan orang-orang pendukung pemerintah dan pemerintah itu panas karenanya. Jadi bukan HTI buat huru hara, tapi dakwah khilafah itu membuat banyak orang panas gitu guys. Nah, kenapa HTI dilarang? Karena gini, mereka ya sama kayak Indonesia, mereka gagal paham, mereka salah paham tentang HTI, mereka kira ya seperti Ekon lah, katakan akan berkekuasaan, padahal kalau dikaji secara lebih itu nggak mungkin, karena mereka nggak punya militer, mereka nggak punya laskar, mereka nggak punya partai politik gitu. Jadi sekali lagi ya, ini hanya kesalahpahaman, karena ketakutan penguasa setempat akan dikudeta, padahal logikanya nggak mungkin terjadi, ya kan, tanpa syarat yang saya sebutkan tadi. Jangan pakai militernya dan partainya udah bisa gagal, apalagi tidak pakai itu sama sekali gitu loh. Ya, sebut aja Turki, Saudi, Mesir, Tunisia, Rusia, Kanada, Malaysia, dan banyak negara lagi. Di mana HTI bercokol atau di mana Hizbut Tahrir bercokol, yang ada cuma kerusakan, makanya mereka dilarang di mana-mana. Ya coba kerusakan apa dia lakukan HTI? Jadi kerusakan itu guys, kita harus petakan. Kerusakan itu adalah ketika rakyat susah, ya itu kerusakan. Ketika penanganan corona tidak becus sehingga banyak timbul korban. Korban baik ekonomi, orang-orang itu nganggur, nggak bisa kerja, nggak ada pekerjaan, ekonomi susah, maupun korban dari keselamatan jiwa dari rakyat. Itu yang kerusakan itu. Atau misalnya kayak kebakaran jagung gitu yang berpotensi untuk menghilangkan bukti-bukti, memperlambat proses, bahkan bisa menghentikan proses penyidikan atau pengadilan gitu dan lain-lain sebagainya, pengakumulasi ulama, aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti Banser Ansor dan lain sebagainya, fitnah-fitnah dan label-label yang tidak baik seperti kata gurun, radikal teroris itu kepada kelompok umat Islam, itu yang bikin kerusakan sebenarnya. Sehingga orang akan saling perang satu sama lain, karena orang nggak ada yang mau disebut seperti itu guys. Ini sekali lagi ya, hati nggak pernah buat kerusakan, mereka hanya mendakwahkan. Kerusakan jadi negeri ini sekarang tidak ada satupun karena ulah HTI, ya, tapi oleh orang-orang yang suka tadi itu, yang suka mancing-mancing, yang suka memprovokasi, menyebut orang lain dengan sebutan-sebutan yang hina, gitu kan. Itu yang bikin yang bikin kerusakan itu. Hati nggak pernah membuat kerusakan seperti itu. Dia hanya berdakwahkan tentang khilafah. Makanya gak usah heran kalau kelakuan mereka selalu berusaha menciptakan provokasi di masyarakat. Mereka tuh gak betah ada orang hidup damai. Ya, contohnya apa provokasi? Bukankah kalian yang selalu bikin provokasi? Contoh kesalahan ini kan konten ini kan untuk provokasi nih, konten ini. Ya kan? Dukung Banser buka HTI, ini kan provokasi agar orang mendukung Banser untuk buka HTI. Apalagi pakai cara-cara kemarin itu, nunjuk kiai yang sudah sepuh, intimidasi, teror, keroyokan, datang 50 orang, itu sedang sang kiai cuma sendiri, mengancam untuk menandatangani pernyataan, itu kan jelas itu provokasi sebenarnya. Apalagi caranya tidak berakhlak. Jadi sekali lagi ini video-video Eko ini semua video provokasi nih. Jadi bikin orang nggak betah, bikin orang tuh nggak hidup damai jadinya gitu. Jadi makanya saya selalu mengomentari video ini agar kita paham dan kita tidak ikut terprovokasi. Ini gunanya ketika saya mengomentari video-video orang-orang seperti Eko tadi, ini Segar dan Ramando itu agar kita tidak terprovokasi oleh ulah-ulah mereka ini. Maka saya buat videonya agar kita hidup damai gitu. Jadi kita tuh semua nggak termakan mentah-mentah dengan apa yang diucapkan orang-orang yang tidak berilmu ini guys gitu. Maka saya kasih ilmunya biar Anda paham, saya kasih logikanya gitu. Kenapa kita katakan mereka ini tidak punya ilmu gitu? Karena mereka tuh main tuduh sana sini tanpa pakai mikir gitu, tanpa pakai otak gitu guys.
Mereka tuduh sana sini, label sana sini, tapi mereka paham kalau logikanya nggak seperti itu gitu. Mereka berusaha memantik kemarahan terus, menciptakan instabilitas politik. Kalau nanti dibales, Ya ini kan ini kan apa ya? eh, Orang ekonomi kan berusaha untuk memprovokasi kita orang-orang untuk membenci HTI, untuk membenci khilafah gitu. Ini kan bentuk provokasi gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ini provokasi itu yang seperti inilah. Ini namanya konten provokasi ya di Eko ini tentunya. mereka buru-buru berlindung di balik kata umat, kata agama, bendera tauhid. Memang itu yang ada ya. Memang seperti itu. Jadi apa yang masyarakat banyak salah satu hanya dakwah tentang khilafah, tentang iman, tentang takwa gitu. Memang itu, jadi ketika mereka bukan berlindung balik itu, memang itu yang sedang mereka kerjakan gitu guys. Mereka mengerjakan dakwah tentang khilafah, tentang bagaimana tauhid yang benar gitu, bagaimana menjalankan syariat gitu. Jadi ibaratnya ini bukan masalah berlindung, tapi kalau orang yang tadi jelas dia tidak pernah berlindung balik agama. Dia memang selalu menyerang agama gitu. Jadi dia kalau ketika dia menyerang agama, dia nggak mungkin berlindung balik agama karena orang langsung tahu lu aja menghina agama, lu aja menghina orang yang berdakwah gitu kan, bagaimana lu bisa mengaku berlindung balik agama. Makanya dia bedakan. Jadi bedakan dengan orang yang memakai ayat. Dia menyampaikan sesuatu tapi dalilnya nggak tepat. Dalil untuk ini pakai untuk ini untuk menjustifikasi kebenarannya, itu baru ya. Kita nggak sebut orangnya, ada pasti tahu siapa gitu kan. Jadi itu baru salah ya. Kalau HTI kan memang jelas tujuannya, dakwahkan tentang khilafah yang nanti akan tegak pimpinan Imam Mahdi gitu, mempersiapkan umat agar umat ini siap nanti ketika adanya khilafah itu guys. Ngaku dipersekusi lah, ngaku diperlakukan. Kan faktanya begitu. Yang contoh Kiai kemarin itu coba, itu belum orang HTI-nya loh, baru orang yang tuduh HTI, baru tuduh orang yang menadawakan khilafah, itu belum HTI-nya loh, apalagi yang menimpa HTI bisa lebih parah. Sedangkan yang bukan, belum tentu HTI dia sudah diperlakukan seperti itu. Itu apa namanya kemarin coba, kalau yang dilakukan oleh Bangsa Ansor itu oknum itu bukan persekusi, yang apakah itu adil? Kan tidak adil gitu. Coba anda bayangkan, adil tidak? Persekusi tidak, ada datang 50 orang ya kan, itu kiai ustadz itu sendirian, sepuh lagi, lalu 50 orang ini ya, sekitar 50 orang itu bentak, satu orang bentak-bentak gitu, tunjuk-tunjuk ya kan, menuduh, memaksa buat pernyataan gitu. Ini apa kalau bukan namanya persekusi? Atau apa ini namanya kalau tidak adil ya kan? Jadi sekali lagi guys, itu fakta. Orang yang bukan pasti HTI ini sudah diperlakukan seperti itu, apalagi HTI. Jadi kayak Ustaz Lisio tuh udah berapa kali itu dipersekusi, diperlakukan tidak adil gitu. Dia mau ngisi pengajian tapi malah dipersekusi, kan ini tidak adil. Sementara gereja guys itu dijaga ya kan, ulama sendiri ya, hanya karena beda pandangan dipersekusi. Bahkan ada video tuh oknum Ansor itu ya, mencium tangan paus. Anda tahu paus ya, itu kalau kita dalam Islam namanya kafir gitu kan, karena memang non muslim beliau itu kan, dicium tangannya gitu. Sementara kiai sepuh dibentak-bentak, itu tunjuk gitu. Ini adabnya bagaimana? Masa hormat sama paus ya, atau ya Anda tahu lah itu paus itu semacam pendeta itu, tapi tingkat tertinggi, highest level. Tapi tidak hormat, tidak beretika kepada kiai sepuh. Ini adabnya di mana coba? Ini adab yang tertukar namanya guys. Jadi selagi itu fakta. Jadi ngaku di persekusi, memang dipersekusi. Ngaku bukan tidak adil, memang tidak adil dilakukan. Bahkan Ustaz Abu Somad itu diperlakukan tidak adil di Bali itu. Jadi dituduh tidak cinta Indonesia. Dia dipaksa untuk hormat bendera. Padahal itu dilakukannya sering gitu loh. Ya kan? Ketika dia membina mendakwah ke pedalaman itu, dia kan ada foto dia tuh, video atau foto saya lupa, di mana dia tuh hormat bendera bersama anak-anak suku pedalaman. Jadi sekali lagi ya, memang itu ada, itu fakta, bukan hoax. Jadi mereka tuh bukan sedang mengaku, memang terjadi gitu guys. Mereka buru-buru berlindung di balik kata umat, kata agama, bendera tauhid. Ngaku dipersekusi lah, ngaku diperlakukan tidak adil lah. Padahal kelakuannya itu memercik konflik terus-menerus. Konflik mana yang mereka percik? Ya kan? Anda bayangkan sejak zaman SBY itu hidup kita aman damai. Gak ada yang pernah menyerang HTI, dan HTI pun tidak pernah menyerang siapa-siapa. Sampai detik ini pun HTI gak pernah menyerang siapa-siapa.
Justru HTI itu diserang. Coba lihat, yang serang tuh coba, apakah HTI menyerang, apakah Anda nyerang HTI? Ya ada faktanya adalah Anda yang nyerang HTI. Kamu tadi, Anda serang HTI, Anda serang khilafah, Anda katakan khilafah itu sama dengan PKI, sama dengan komunis, kan Anda yang nyerang khilafah dan HTI. Anda katakan HTI itu sama kayak PKI. Coba, ya kan? Jadi yang selamanya menyerang itu bukan HTI atau khilafah menyerang itu yang bikin konflik, tapi Andalah yang bikin konflik, dan HTI khilafah itu hanyalah korban gitu. Andalah pelakunya. Artinya gini, hanya dengan suasana kacau, mereka punya peluang untuk merebut kekuasaan. Karena itu mereka akan terus-menerus bikin kekacauan. Dan karena itu, lu pikir mereka mau menjaga perdamaian? Ya nggak mungkin dong, wong tujuannya memang bikin kacau. Selama ini kan damai, HTI dan khilafah HTI bawa khilafah itu kan dengan damai. Ya, makanya Presiden sebelumnya itu membiarkan gitu. Jadi kenapa rezim sekarang ini panas gitu guys? Dan HTI nggak pernah terbukti membuat konflik atau membuat rusuh, nggak pernah. Ya itu hanya dalam kayaan Komo tadi saja. Terus yang bikin ribut tuh orang-orang seperti Komo tadi yang menuduh orang lain dengan label inilah itulah, fitnah sana sinilah gitu kan. Mereka yang nyerang HTI, khilafah, dituduh HTI yang melakukan itu. Padahal HTI itu hanya korban itu guys. Gaya gerombolan khilafah untuk memercik kekacauan di Indonesia ini gampang ditebak. Mereka tuh mengusik kelompok-kelompok besar, provokasi terus-menerus, bangkitkan emosinya. Nanti jika ada yang bereaksi, mereka tinggal lihat arah angin. Jika arah angin memungkinkan percikannya tadi dibesarkan, mereka langsung kipas-kipas. Tapi jika ternyata arah anginnya nggak berpihak pada mereka, ya gampang, tinggal siapin materai, minta maaf atas nama umat Islam. Anda kira nyemelengan apa ya kan? Guys. Coba pikir ya. Yang melakukan provokasi ini orangnya itu tadi. Bahkan salah pun terbukti salah, mereka yang minta maaf. Contoh, provokasi mereka yang gampang itu ketika mereka mengatakan, oh corona ini nggak apa-apa kok, hidup aman, santuy, jangan lebay. Orang-orang yang waktu itu serius mengenai corona kayak Pak Anies itu dibully gitu kan. Dan faktanya mereka salah. Korban yang seribuan, ratusan waktu itu ya, lalu 1000, 2000 tuh sekarang sampai ratusan ribu guys. Jadi sekali lagi ya, itu salah, mereka terbukti salah dan mereka tidak mau minta maaf gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi ya, ini nggak punya adab loh guys. Anda salah tapi tidak minta maaf gitu. Anda bikin korban ini tambah banyak. Kenapa? Karena Anda ajak orang, provokasi orang untuk hidup santuy, aman, jangan lebay, ya normal aja. Padahal ini virus ini nggak normal. Ya orang aja banyak yang lockdown karena dulu hidup normal. Apa Anda waras apa tidak gitu? Dan faktanya banyak korban sekarang. Itu akibat provokasi Anda untuk orang itu anggap ini corona itu aman, gak bahaya gitu guys, hidup santuy aja. Jadi itu pun Anda tidak minta maaf gitu. Jadi berkaca lah Eko ya, orang seperti Anda ini lah nusa negeri ini gitu. Udah buat salah tapi tidak minta maaf gitu. Dan juga kemarin kayak provokasi tidak udah disiapkan, dituduh ini itulah, difitnah, bahkan beliau sudah sampai di Mekah pun masih fitnah terus. Pada faktanya ujungnya terbukti kalau beliau tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Kasusnya dari SP3 kan gitu dah. Itu ada terbukti salah. Tapi orang-orang seperti Anda yang pernah melakukan itu, yang menuduh beliau macam-macam, itu nggak mau minta maaf. Nah inilah yang bikin rusak negeri ini. Udah salah, nggak punya malu lagi nggak minta maaf. Jadi sekali lagi saya, yang pelakunya itu adalah orang-orang yang tadi, bukan hati atau khilafah sekali lagi. Makanya jangan heran jika berkali-kali gerombolan ini selalu mengusik tokoh-tokoh NU karena NU adalah organisasi besar di Indonesia. Mereka tahu kalau seorang kiai NU yang dihormati diusik, para santrinya akan meradang, marah, orang yang dihormati kemudian dihina. Bentar ya, ini kita bahas dulu. Sebenarnya sebenarnya gini, anggaplah itu yang dituduh itu katanya kan santri dari HTI. Anggaplah, ya kan. Tapi kan itu belum terbukti. Pertama, belum terbukti. Kedua, bukan hanya pihak HTI yang yang mengkritik dari petinggi NU, bukan hanya HTI. Ada lihat banyak ulama-ulama kita, ya. Saya sebutkan namanya kayak misalnya ya, kayak Ustadz Felixia, Ustadz Idrus Romli, ya Waloni, Ustadz Teguh Zulkarnain, banyak loh ulama kita yang mengkritik petinggi-petinggi NU, bahkan juga oknum-oknum di Pansel Ansor gitu. Jadi sekali lagi saya bukan ini sudah udah banyak dari kalangan gitu yang mengkritik dari PNU karena mereka memang banyak yang hal kontroversial gitu. Kayak kemarin pernah dikatakan
makin panjang jenggot makin goblok. Ini kan nggak logis gitu. Jadi ini pun, dan banyak ulama yang bersuarakan hal ini gitu. Ini sekali lagi ya, itu hal biasa ketika ada ulama atau umat mengkritik ulama tuh biasa gitu. Itu hal biasa dalam dunia Islam itu biasa. Karena memang itu namanya perdebatan perbedaan mazhab gitu. Jadi itu yang membuat umat ini makin cerdas, sehingga mereka ketika mereka mengajukan kritikan, ketika mereka benar, yang lain juga akan belajar tentunya, atau mereka salah pun mereka bisa belajar. Misalnya mereka menyampaikan sesuatu nih, menurut saya ini kurang tepat nih yang dilakukan Ustadz ini, rupanya ada yang menasihati mereka dan mereka belajar, oh ternyata begitu. Sama kayak kemarin waktu kayak Ustadz Gus Nur ya, pernah pengalaman Ustadz Gus Nur itu salah dalam satu hal. Dia katakan semua ini ulama, termasuk hewan pun ulama, asal takut sama Allah. Rupanya beliau ditelepon gitu oleh seorang ulama dan katakan Gus ada salah gitu. Nah, apa yang hebatnya? Gus Nur mengakui, dia buat videonya kalau saya memang pernah salah gitu. Ini hebat sekali gitu. Beliau memang salah dan mengaku dan mau minta maaf. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang seperti kamu tadi. Udah melakukan salah tapi tidak minta maaf. Lalu kedua, dari situ Gus Nur bisa belajar. Oh ternyata ulama itu bukan semua makhluk gitu. Bukan juga hewan dan binatang itu ulama. Di situ beliau belajar. Coba kalau beliau tidak pernah menyampaikan lontar itu, tidak ada ulama mendengar, dia tidak akan ulama ini nggak tahu khilafnya di mana itu. Nah, itu biasa dalam Islam. Kritik itu biasa ya kan. Itu untuk menyamakan persepsi gitu dan sambil mendidik juga, mencari ilmu. Kalau ternyata di Islam ini ilmunya luas gitu. Ada 4 mazhab yang masing-masing mazhab itu beda pandangan, dan itu udah biasa di dunia Islam, itu udah biasa gitu. Perdebatan, kajian itu biasa. Jadi sekali lagi guys ya, kalau ada yang sesat atau yang salah itu harus diingatkan. Nah itu biasa. Dan yang marah itu yang luar biasa. Kenapa sampai marah coba? Ya kan? Jadi nggak boleh marah sama seperti ini gitu. Ya kan? Ketika dikritik ya kita harus legowo menerimanya. Kalau itu benar, di nasihat usaha kita yang tawadu ya. Kalau kita dikritik, ya kalau kita benar, kita dikritik kita benar, ya kita doakan semoga orang itu dapat hidayah, dapat ini, ya kan, dan kita kasih tahu ilmunya yang benar. Kalau misalnya kita salah, ya kita minta maaf seperti Ustaz Gus Nur tadi gitu. Jadi nggak perlu marah-marah gitu guys. Ya. Kecuali memang kayak kemarin tuh foto Habib Rizik dibakar, itu kan nggak masuk kepada kajian atau perdebatan apapun itu, bukan masuk juga kajian fikih, ya, karena kan foto Habib Rizik dibakar, itu kan sudah kurang ajar. Beda dengan ketika ada ulama atau sekelompok mengkritik Kiai Haji Akil Siroj, ketua NU, dengan mengatakan, kok Anda katakan itu makin panjang jenggot makin goblok. Itu kan ada fikihnya di situ. Kan ada kajian di situ. Itu boleh. Yang kritik itu kan kajiannya itu. Jadi tidak dibakar foto kayak Siroj, kan tidak gitu. Jadi bedakan ya antara yang boleh dengan nggak boleh. Anda masih berdebat tentang apa kajiannya, misalnya kasus ini, kenapa kok kenapa kok katakan jenggot makin panjang makin goblok, itu masih boleh. Tapi kalau membakar foto lama itu baru kurang ajar. Atau kemarin tuh nunjuk ya, membentak, mengancam, memaksa ulama kiai sepuh untuk tantangan pernyataan, itu baru kurang ajar gitu. Itu perlu, karena itu kan menuduh fitnah dan memaksa intimidasi. Beda kalau misalnya gini, datang baik-baik atau kritik di medsos kayak saya ini misalnya, menurut saya Ustadz ini salah, dia begini. Nah nanti sang Ustadz ulama yang dituduh salah itu tinggal membuat video klarifikasi, dan itu banyak dilakukan. Contoh kayak kemarin Ustadz Hidayat itu pernah dituduh wong sesat, dia klarifikasi, buat video klarifikasinya, dan dia nggak marah-marah. Itulah adab seorang muslim. Ketika Anda dituduh macam-macam, ya Anda tinggal buat video klarifikasi dan terangkan, kasih ilmunya pada umat. Itu cara baik, bukan dengan marah-marah gitu ya. Jadi kalau ada orangnya ketika dikritik mengenai satu hal, entah itu perbuatannya, entah itu apanya, lalu dia marah-marah, itu imannya kemana gitu ya, itu syariatnya kemana gitu, kok bisa marah-marah ketika dikritik. Beda kalau misalnya bukan soal kritik lagi, tapi sudah pembakaran foto, itu baru kurang ajar. Atau bentak-bentak menunjuk, itu baru kurang ajar. Itu yang boleh kita marah karenanya. Tapi kalau soal kritikan, kenapa kamu begini kelakuannya, kenapa begini, itu nggak boleh kita marah-marah guys. Harus pakai adab Islam, yaitu kita tetap harus doai mereka dan kita kasih ilmu pencerahan gitu guys ya. Jadi haram marah-marah kalau hal-hal begitu gitu. Mereka pasti akan marah santri-santrinya. Nah,
suasana itu terjadi di Pasuruan kemarin. Saat seorang aktivis pengasong khilafah bernama Abdul Halim ini membuat status di Facebook yang isinya menghina Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu dong, Habib Lutfi ini adalah tokoh NU yang kemana-mana selalu mengorbankan semangat cinta tanah air. Nah, dia bikin gini, coba kita bacakan ya. Ternyata menolak khilafah yang merupakan ajaran Islam kadang samprot. Karunia Allah berikan secara cuma-cuma, nikmat lagi yang kau usahakan. Jadi gini, apa namanya? Kita tahu Habib Lutfi ini kan kayak memang Habib ya, tapi saya hormat pada Habib pada Nabi, tapi kita perlu ingat kalau Habib itu nggak maksum ya. Jadi perkara tadi tentu dia sebagai manusia biasa punya salah dan khilaf gitu. Nah, kenapa si Abdul ngomong gini? Bisa jadi ya, ini karena Habib kan itu kan masuk ke pemerintahan kalau saya nggak salah ya. Jadi ini kan sebenarnya tinggal diklarifikasi gitu. Dia misalnya pendukungnya tinggal buat video. Sebenarnya ya, saudaraku Abdul Halim ya, saya sampaikan itu tidak benar apa kamu sampaikan. Habib Lutfi misalnya dia tuh nggak begini nggak begitu gitu kan, selesai gitu, bukan dengan marah-marah tuhnya, apalagi sampai datang persekusi tunjuk-tunjuk ya kan, bentak-bentak, itu kan nggak boleh gitu guys ya. Jadi jangan membenarkan suatu kejadian peristiwa tindakan hanya karena suatu peristiwa lain yang itu nggak masuk akal ya. Yang dalam artian nggak bisa dijadikan alasan gitu. Ketika ada dituduh seperti ini, ya ada tinggal klarifikasi, selesai gitu. Seperti juga kayak Ustaz Hidayat tuh dituduh wong sesat, dia tinggal klarifikasi, selesai, dia nggak marah-marah di situ kan. Jadi gitulah hadap Islam yang benar, bukan dengan datang ke lokasi, persekusi dengan keroyokan dan pakai cara yang tidak beradab lagi. Jadi sekali lagi guys ya, ini harus kita dari hal seperti ini tentunya. Indonesia, dia dihormati anak-anak muda NU, beliau panutan para anggota Banser, penasehat. Saat dihinakan oleh pengasong khilafah, tentu aja Banser-Banser anak-anak muda ini meradang. Akibatnya Banser mendatangi Halim yang punya akun Facebook itu, mengorek keterangan darinya apa maksud status FB-nya itu. Korek punya korek. Akhirnya diketahui bahwa gerombolan pengasong khilafah itu sering berkumpul di sebuah yayasan pendidikan. Jadi sebenarnya orang ini bukan mengorek apa masuk statusnya itu, tapi ini udah persekusi timbulnya. Ini beda ya, mengorek itu beda. Misalnya gini, ada orang yang misalnya ngomong salah tentang saya tinggal buat video klarifikasi atau saya korek dengan datang orangnya, datang baik-baik. Assalamualaikum antum ngomongin tentang saya, maksudnya apa gitu. Lalu saya jelaskan, saya nggak begini loh antum, saya begini, selesai masalah gitu. Ya, karena kalau dia nggak terima ya sudah, biarkan saja gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah menjelaskan, dan kita buat video klarifikasinya selesai. Bukan, jadi itu cara mengorek seperti itu ya, saya ajarkan ya. Datang ke tempat orangnya baik-baik gitu kan. Karena bagaimanapun dia adalah sesama saudara muslim juga, meskipun mungkin berbeda pendapat gitu. Jadi itulah cara yang Islam ajarkan, bukan dengan persekusi, bukan dengan main tunjuk, bentak-bentak dan paksa gitu. Enggak guys, itu bukan ajaran Islam loh. Itu Islam dari mana coba ya kan? Jadi sekali lagi guys, ini cara yang salah ya. Jadi ini bukan mengorek namanya, tapi persekusi dan berbuat tidak adil tentunya. Jadi beda mengorek dengan itu ya. Jadi saya ajarkan tentang cara mengorek itu begitu ya, bukan seperti yang ini. Al-Hamidi Al-Islami milik Jainullah. Nah, nggak cuma datangin Halim, Banser akhirnya mendatangi lokasi yayasan itu. Di yayasan itu ditemukan penghinaan pada gambar Presiden Jokowi yang dicoret macam-macam. Bendera-bendera HTI. Lembaga pendidikan ini mendoktrin siswa. Nah, foto Jokowi dicoret itu mana ya? Apa dibuat kumis? Ini gini, yang salah itu kan gini, kalau ada penghinaan terhadap misalnya kayak foto ini, ya orangnya itu gitu, jangan membawa HTI gitu loh. Kecuali gini, kita harus bedakan ya. Kayak ini nih, yang melakukan ini kan oknum Banser Ansor. Kita tidak pernah menyalahkan Banser Ansor atas peristiwa ini. Kita cuma menyalahkan dalam arti mengkritik kenapa nggak mendidik anggotanya sehingga punya adab yang lebih baik gitu. Terus sekali lagi ya, meskipun oknum Banser Ansor buat salah, kita tidak menyalahkan organisasinya gitu. Jangan menyalahkan organisasi hanya kelakuan gelintir oknum gitu. Jadi yang selalu proses adalah orang yang membuat, kalau memang ada itu orang yang mencoret itu seharusnya proses, bukan organisasinya gitu atau orang lain yang tidak yang
orang lain yang tidak. Jadi gini, masa kesalahan orang itu ditimpakan pada orang lain gitu loh. Ini aja Islam dari mana gitu, ya kan? Sama kayak misalnya yang melakukan bom bunuh diri itu sekelompok orang tapi kena umat Islam semuanya, umat Islam seluruhnya seluruh teroris. Ini ajaran Islam dari mana gitu? Logika nggak dipakai. Yang buat salah A, yang diserang B atau C atau D. Ini yang harus kita hindari guys. Lalu bawa khilafah lagi. Apa salahnya mendoktrin orang-orang yang khilafah gitu? Khilafah tuh dari dulu udah doktrin gitu. Sejak zaman sahabat, apa kalian Turki Utsmani, bahkan sekarang tuh diajarkan tentang khilafah gitu. Kalau kita tuh pernah berjaya dengan khilafah dan nanti kita akan berjaya lagi melalui Imam Mahdi lewat khilafah juga gitu. Jadi memang ini memang khilafah ini memang sudah jadi darah daging dalam tiap diri muslimin. Kalau mereka yang percaya Rasulullah ya, mereka belajar dari Islam, mereka akan menemukan tentang khilafah ini, ajaran tentang khilafah gitu. Jadi sekali lagi ya, gak ada hubungannya antara hati khilafah dengan ada orang yang cocok foto presiden, yang gak ada hubungannya ya. Itu perbuatan oknum pribadi, jangan dibawa ke kelompoknya atau kepada organisasinya, kecuali kalau organisasinya melakukan itu oke, atas nama organisasi gitu kan, kami atas nama organisasi mencoret foto-foto presiden itu oke. Tapi ini kan perbuatan oknum, sama kayak perbuatan oknum bangsa ini. Soal ini adalah kesalahan oknumnya, bukan kesalahan organisasinya. Organisasinya hanya kita kritik kenapa dia menjadi anggotanya, itu saja gitu. Jadi kalau HTI mau salahkan ya salahkan dalam artian kritik, kenapa HTI tidak menjadi anggotanya, selesai. Jangan bawa jangan menyalahkan organisasinya atas perbuatan satu orang oknum gitu guys. Siswanya dengan ajaran khilafah, ajaran yang bahaya buat Indonesia. Nah, seperti biasa sih. Ajaran bahaya gitu. Di mana bahayanya coba? Selama ini khilafah diajarkan loh. Dari kecil bahkan diajarkan kita tentang khilafah, kekhilafan Utsman, Abu Bakar. Saya ingat betul waktu kelas 4 umur 4 tahun tuh ya saya udah diajarin tentang khilafah. Kekhalifahan Utsman, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar itu diajarkan dari SD SMP, bahkan sampai ke Turki Utsmani. Diajarkan lagi di SD juga, waktu umur 4 tahun juga gitu kan. Bahkan nanti hadis Nabi juga itu belajar, nanti akan tentang khilafah akhir zaman. Jadi itu ajaran itu sudah diajarkan dari kecil malah gitu, dan itu tidak pernah berbahaya. Saya tidak pernah melakukan hal aneh dari masa kecil, mengkudeta pemerintah atau apapun, itu tidak pernah gitu. Sekali lagi ya, Eko yang ngerti tentang apa itu khilafah, apa itu ajaran khilafah gitu. Dia nggak paham gitu. Yang bahaya itulah ajaran bom bunuh diri, itu bahaya. Ajaran komunis yang berusaha mengkudeta dengan cara menyusupi militer, membuat sayap militer, membuat laskar dan partai politik, itu bahaya. Kalau cuma dakwah ajaran khilafah itu apa bahayanya coba? Khilafah nggak bisa mengkudeta pemerintah, nggak bisa. Yang bisa mengkudeta pemerintah itu bukan suatu ideologi, tapi kayak komunis juga. Komunis nggak bisa mengkudeta pemerintah sekarang nih. Karena apa? Karena mereka tidak punya militer, mereka nggak punya politik. Nah, kecuali kalau mereka memang selubung ya. Karena kita terenggarai mungkin ada mereka berlindung di balik partai tertentu itu. Nah itu bisa gitu kan, kudeta melalui partai politik atau buat laskar militer. Tapi hati kan tidak pernah melakukan itu. Mereka aja lebih dengan politik kan. Bagaimana mereka bisa masuk partai itu, apalagi dengan cara militer, kan udah ketahuan kalau mereka buat laskar tentunya. Tapi kan sampai sekarang tidak terbukti gitu. Jadi sekali lagi guys, apa bahayanya HTI coba? Ini harus kita pakai logika mikirnya ya. Saat didatangi Banser, Halim dan Zainullah memasang muka memelas. Mereka menggunakan pakaian simbol Ustadz, pakai baju koko, pakai pici. Loh, namanya kiai pimpinan pesantren dia pakai peci. Bahkan yang orang yang umat pun pakai peci juga, pakai baju koko, apa salahnya coba? Itu identitas seorang muslim gitu. Itu bukan identitas seorang ulama saja gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, gue ini ngerti saya lihatnya gitu. Jadi apakah mereka tuh pakai, maaf ya, pakai lambang salib, atau mereka tuh pakai pakai baju metal gitu, atau mereka tuh pakai baju kebaya? Kan tidak. Ya pakai seorang muslim itu baju koko, peci itu kan pakaian seorang muslim itu. Jadi bukan cuma simbol ustadz. Jadi baju koko, peci itu bukan hanya pakai ustadz Eko Gunadi. Ada bagiannya Eko Gunadi jalan ke masjid deh ya. Coba dari pergi ke masjid. Itu orang pada pakai baju koko, pakai peci gitu. Coba tanya deh, apakah kalian ustadz? Tidak. Mereka ngejawab kami cuma umat gitu. Bahkan ya nggak bisa dibedakan sekarang mana ustadz mana umat, karena semuanya sama gitu kan. Paling ulama tuh ustadz itu memakai, ya coba lah, saya sering datang, saya sholat berjamaah kan, itu saya nggak tahu mana ustadznya gitu. Saya tahu ketika nampak beliau mengajar. Jadi atau beliau misalnya komat atau azan. Dan itu pun kadang-kadang umat juga yang azan untuk komat gitu kan. Jadi sekali lagi ya,
ini kalau dia sering ke masjid nih biar dia ngerti ya. Ustadz itu ya nggak cuma ustadz yang pakai baju koko dan peci gitu. Ini aja orang-orang bangsa rasulnya pakai peci coba. Ini bentuk ini karena kemudian ini jangan ke masjid gitu loh. Dia nggak ngerti ustadz itu kalau pakaian itu sama dengan umat, sama aja gitu loh. Susah dibedakan karena memang itu nggak ada yang orang bilang ini pakaian ustadz, ini pakaian umat, nggak ada. Semuanya sama. Umat boleh pakai pakaian ustadz, umat pun boleh pakai pakaian kayak ulama, umat boleh pakai pakaian Habib Rizik itu boleh, yang pakai apa namanya sorban boleh, umat juga boleh, nggak ada larangan. Bahkan itu malah disunahkan malah karena itu identitas sebagai seorang muslim gitu. Jadi orang tahu oh pakai sorban ternyata muslim gitu. Ini sekali lagi ya kemudian ini akibat dia nggak pernah ke masjid ini, maka jangan ngerti ya kalau pakaian baju koko dan peci itu bukan hanya ustadz yang pakai, tapi itu adalah identitas umat Islam guys. Kesan yang mau dibangun apa saat mereka didatangi Banser? Banser mempersekusi ustadz. Padahal kalau mau ditelisik, mereka lah biang keroknya. Ngacak-ngacak atau menghina Habib Lutfi yang membuat emosi para kiai. Nah ingat ya, Islam tidak mengajarkan emosi kalau hal itu masih menjadi perdebatan. Islam mengajarkan adalah klarifikasi, tabayun, dan ya intinya adalah memaafkan dan mendoakan. Beda kalau dibakar, itu beda lagi. Kalau dalam hal masih perdebatan, masih tuduhan tuh contoh kayak Dina itu kan di video kita kan nggak pernah melakukan hal-hal rusak gitu. Kita hanya buat video klarifikasi kayak saya nih, saya bikin konten klarifikasi. Oh itu nggak benar, lalu kita doakan. Semoga orang ini berdaya gitu kan. Jadi nggak pernah sampai kayak tadi tuh datang persekusi tunjuk gitu kan. Bahkan ketika Rizik fotonya dibakar pun datang juga memang. Gimana ada kejadian waktu foto Rizik dibakar dan itu sangat beradab sekali. Para laskar mendatangi rumah panitia. Mereka minta maaf ya kan. Karena memang mereka aku salah. Mereka katakan memang aduh kami kecolongan, maaf ya, kami nggak tahu siapa itu. Masa itu kami tidak tahu kalau mereka hendak melakukan itu. Karena itu tiba-tiba gitu kan. Mereka memang minta maaf dan itu baik sekali perlakuan para orang-orang yang laskar ini. Mereka tabayun, klarifikasi gitu, nggak seperti kemarin nunjuk. Bahkan coba ini bukan ulama yang ditangi oleh laskar ini, bukan ulama, tapi hanya orang kafir lagi, non muslim. Tapi mereka tidak sampai nunjuk gitu. Mereka dengan baik, tabayun, klarifikasi, selesai, nggak seperti kemarin. Ini udahlah kiai sepuh lagi, main tunjuk-tunjuk lagi, bentak-bentak lagi, paksa-paksa lagi. Itu adab Islam dari mana coba? Itu aja Islam dari mazhab apa coba? Coba saya tanya baik-baik. Coba Eko dijawab itu guys. Atau para santri-santri NU. Tapi sialnya ya, pancingan gerombolan khilafah ini dimakan MUI dengan muka melasnya itu. Bahkan dalam salah satu debat Wasekjen MUI Najaruddin Ramli itu menuding Banser nggak beradab karena mempersekusi. Memang nggak ada adabnya, nggak ada punya akhlak etika moral. Karena untuk kepada non muslim aja ya, pada kafir kita nggak boleh begitu ya. Kan Banser kan nggak jaga, oknum Banser itu kan jaga gereja ya kan, cium tangan paus itu kepada non muslim loh guys. Ini kepada satu agama loh guys ya kan, hanya karena beda pandangan coba. Ini sekali lagi ini bukan adab seorang muslim, ini bukan etika moral akhlak seorang muslim. Saya diajarkan untuk melakukan itu ya, sekali lagi kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan itu. Ustadz, inilah MUI cuma melihat wajah saja atau kejadian pada saat itu saja. Kalau orang udah jenggotan dan pakai baju koko langsung dianggap ustadz. Kalau ada yang dia kan pimpinan pondok pesantren ya kan. Aduh ibu gue nggak ngerti saya guys. Pimpinan pondok pesantren itu mesti ustadz, nah mungkin umat biasa gitu kan. Bentar saya guys, saya agak maaf guys, saya buat videonya memang kondisi kurang enak badan gitu kan, memang agak flu, tapi nggak apa-apa, kita teruskan ya karena ini penting sekali. Kita harus terus komentari orang-orang seperti Eko nih ya, agar umat mendapatkan dan rakyat mendapatkan pencerahan gitu kan. Jadi saya akan terus saya akan coba usaha meskipun lagi kondisi agak sakit pun saya akan tetap komentari gitu kan. Ada banyak PR masih nih, banyak yang harus saya komentari, videonya masih menunggu. Ini pun udah sejam lebih gitu kan ya, teruskan aja guys ya videonya. Berbeda pendapat, yang beda pendapat ini langsung dianggap mempersekusi ustadz. Padahal yang baju koko itu
katanya beda pendapat langsung persekusi ustad gitu kan. Itu faktanya memang persekusi ustad guys. Ya gini apa, yang nggak boleh itu kan kalau beda pendapat tuh persekusi ustad tuh nggak boleh. Jadi kalau beda pendapat ya sudah klarifikasi tabayun gitu ya kan, bukan dengan mempersekusi ustad gitu loh. Dia melakukan persekusi ustad tuh justru orang-orang oknum tadi itu gitu loh, bukan HTI, bukan apa gitu guys. Jadi sekali lagi saya, kalau ada orang yang kritik kita, kita ya tabayun, klarifikasi, selesai. Kalau nggak salah ya minta maaf gitu. Kalau nggak salah ya sudah. Atau misalnya dia mau minta maaf ya sudah gitu. Ngapain kita pakai cara-cara itu coba? Jadi itu nggak baik dilakukan ya. Itu bukan adab seorang Islam yang baik tentunya. Tuh yang jenggotan itu kerjanya membuat kericuhan di saat itu. MUI sendiri kayaknya lupa deh. Tengku Zulkarnain yang memalsukan informasi soal pendidikannya. Nah, itu perlu juga dibuktikan. Ini fitnah guys timbulnya. Karena menuduh Ustadz Tengku itu memasukkan apa informasi soal pendidikannya, itu fitnah yang harus dibuktikan oleh Koko tadi sendiri gitu, kebenarannya gitu kan. Sampai sekarang malah asik-asik aja tuh bebas. Nggak ada MUI bicara soal adabnya Tengku. Bahkan cuitan yang penuh provokasi juga dibiarin sama MUI. Nggak ada tuh. Twitternya nggak provokasi, dia mengkritik gitu guys. Bedakan ya, kritik sama provokasi itu beda ya. Kritik itu misalnya, kenapa pemerintah menggunakan adab apa langgam Jawa ketika ada apa membaca Quran di sana? Itu kan kritik gitu, bukan menghina. Ya, beda kalau kayak apa provokasi kayak Eko tadi, menghina orang dengan sebutan kata gurun. Coba saya tanya, apakah sebutan pada orang itu dengan sebutan kata gurun, onta, radikal itu bukan menghina? Itu penghinaan guys, itu sebut penghinaan itu sebenarnya. Jadi Eko tadi itu nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya yang dia membuat itu. Ini bukan orang lain yang tuduhnya itu. Jadi biasanya adalah maling, teriak maling atau lempar batu sembunyi tangan guys. MUI bicara soal apa ya, sopan santun dan adab terhadap salah satu pengurus MUI juga. Emang gerakan gerombolan khilafah ini sangat bahaya. Mereka punya ideologi yang tujuannya merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Cara menciptakan kudeta dengan terlebih dahulu membuat konflik sosial di masyarakat. Makanya mereka kemana-mana menggunakan bendera hitam bertuliskan kalimat syahadat. Tujuannya apa sih? Kalau ada orang yang protes ini dituding memprotes bendera tauhid karena ada tulisan tauhidnya. Kan itu fakta memang. Itu memang bendera tauhid Eko. Eko nih nggak ngerti juga guys ya. Bendera tauhid adalah bendera yang warnanya apapun itu adalah tulisan tauhidnya. Kenapa dikatakan bendera tauhid? Karena tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu suatu hal yang fakta gitu. Itu bendera tauhid. Lalu kenapa Anda marah coba? Kenapa Anda protes coba? Tapi kalau ada orang yang bawa bendera tauhid, Anda protes. Ada orang bawa bendera lain ya, Anda nggak protes. Itu protes tuh yang bawa bendera dari Papua tuh protes itu. Kenapa kok orang bawa bendera tauhid itu diprotes? Ini aneh guys, logikanya nggak masuk nih. Jadi itu mereka selalu berusaha membuat konflik kemana-mana. Mereka berlindung di balik kata tauhid di bendera tersebut. Seolah itu tauhid ditandai dengan selembar kain. Tentu, Rasulullah pakai bendera tauhid ya, aja salah. Jadi kenapa umat Islam itu berlindung di bendera tauhid? Karena memang tauhid itu adalah Islam gitu. Benderanya umat Islam, bendera Rasulullah gitu. Itulah yang kau harus pahami gitu. Ya kan? Kalau benderanya gambar apa misalnya gambar Buddha, ya berarti dia memang berlindung di balik itu karena memang dia agama Buddha gitu. Ini logika aja gitu guys. Kalau muslim ya pakai bendera tauhid. Nggak mungkin muslim itu pakai bendera yang ada gambar patungnya, ada gambar apa Superman, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau harus paham karena ini bendera umat Islam itu ya ini gitu, yang ada tulisan tauhidnya. Karena Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu guys. Nah itulah mereka. Itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI. Bukan hanya itu. Nggak ngerti guys. HTI itu nggak punya bendera. Mereka minjam benderanya umat Islam dan Rasulullah, yaitu bendera tauhid tadi. Sama kayak misalnya gini, saya bikin perkumpulan, saya nggak punya bendera nih, ya saya pakai bendera Indonesia gitu kan. Jadi kenapa saya pakai bendera Indonesia? Karena memang saya itu orang Indonesia gitu loh guys. Jadi ormas saya itu ormas Indonesia. Kan banyak ormas yang demo atau datang bawa bendera Indonesia gitu, atau mahasiswa demo pakai bendera Indonesia gitu. Dan ya kan juga akan bisa kayak main bola itu, dan main bola ya kan, dia misalnya berasal dari klub ini,
klub contoh lah kayak di Italia misalnya. Anda tahu kayak klub apa itu? Dia pakai juga bendera negara dia guys, ini logo negara dia gitu. Kenapa? Apakah dia tuh klub loh padahal. Dia misalnya kalau itu klub, masalah saya semua klub besar, Juve, Inter, Milan juga pakai itu. Ada di baju lo di jersey-nya tuh gambar Italia. Yang paling saya ingat itu Juventus ya. Jadi apakah mereka itu bendera logo mereka Italia? Enggak, mereka memakai bendera Italia gitu, meminjam dari logonya Italia. Itu yang perlu dipahami gitu. Karena HTI itu nggak punya bendera, mereka tuh karena mereka ingin meniru Rasulullah murni-murninya, mereka memakai bendera Rasulullah gitu loh logikanya. Mereka mensisipkan orang-orangnya di berbagai lembaga pemerintahan maupun di militer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, yaitu dia tadi, untuk melakukan kudeta. Iya, siapa orang-orangnya gitu, dan bagaimana cara melakukan kudeta gitu. Ingat, kudeta itu butuh saya militer, laskar, ya kan. Coba sekarang tanya, petinggi TNI mana atau siapa di TNI yang, anak ngomong tentang Enzo tuh anak kemarin sore gitu guys, anak ingusan gitu loh. Bisa apa dia coba? Sendirian lagi coba. Nah, ya Allah ya kan. Bagaimana bisa seorang Enzo mengkudeta? Apakah dia Superman? Apakah dia tuh manusia hebat? Dengan PKI aja itu udah mau udah menculik membunuh jenderal aja nggak mampu kudeta. Ingat bagaimana mereka membunuh jenderal terbaik negeri ini ya, itu gagal kudeta. Apalagi seorang Enzo gitu, bisa apa dia coba? Atau orang-orang yang ada di pemerintahan itu bisa apa mereka coba? Dan ingat, semuanya itu berideologi khilafah. Saya rakyat biasa berideologi khilafah. Banyak orang umat Islam itu berideologi khilafah. Dan itu adalah ideologi umat Islam, khilafah. Kami memang meyakini khilafah itu pernah berdiri ya, dicontohkan para sahabat ya, sampai kepada Turki Utsmani, nanti akan berdiri lagi. Itu yang tiap muslim yakini, khilafah gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya pemerintahan, semua umat Islam itu ideologi khilafah, kecuali Anda bukan Islam ya. Atau ada Islam munafik, Anda tetap tidak akan percaya dengan nama khilafah. Kalau khilafah itu pernah berdiri dan nanti akan berdiri lagi gitu. Ini sekali lagi guys ya, bukan hanya pemerintahan dan militer. Semua umat Islam itu ya, baik dia itu ngomong langsung ngomong tidak, dalam hati itu ada khilafah. Karena khilafah adalah sejarah keemasan Islam dan nanti akan tegak lagi sejarah keemasan itu di pimpinan Imam Mahdi, di mana dunia akan aman, damai di bawah kepemimpinan khilafah Imam Mahdi. Bahkan Hizbut Tahrir itu menyusup di kalangan-kalangan militer. Targetnya untuk menciptakan kekuatan militer yang mendukung gerakan mereka. Sudah banyak pelajaran di dunia mengenai peran Hizbut Tahrir. Coba saya tanya dulu, ada nggak militer mana yang mendukung Hizbut Tahrir? Coba saya tanya. Coba sebutkan satu nama TNI yang mendukung Hizbut Tahrir gitu. Nggak ada guys. Kalau memang ada yang mendukung Hizbut Tahrir, ketika hati dibubarkan mereka akan tweet, akan komentar atau ya minimal komentar lah, atau mereka marah. Tapi fakta tidak ada gitu. Ini sekali lagi ini suatu mimpi ya, fantasi dari seorang ibu tadi gitu. Ini saat terjadi konflik Arab Israel misalnya, Hizbut Tahrir memanfaatkan suasana itu untuk menyusup ke militer Irak dan Suriah, lalu mereka berusaha melakukan kudeta pada 1967. Pada 1969 Hizbut Tahrir juga mencoba melakukan kudeta di Yordania. Terus pada 1974, giliran Mesir yang digoyang kudeta Hizbut Tahrir. Terakhir pada 2011 lalu di Pakistan, Brigadir Khan yang merupakan pentolan Hizbut Tahrir mengancam akan merebut kekuasaan di Pakistan. Untung aja tentara Pakistan berhasil menumpas kekuatan Brigadir Khan sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya guys, ini semua tuduhan ya, itu semua tidak benar. Karena TI aja dibuktikan Indonesia itu nggak punya staf militer gitu. Bagaimana bisa samakan dengan siapa tadi, dengan Khan tadi itu semuanya. Ini semua itu fitnah. Justru yang ada malah kayak Ikhwanul Muslimin di kudeta militer Mesir, kayak di Erdogan mau di kudeta militer Mesir. Ini sekali lagi guys ya, itu semua tidak benar ya. Jadi semua kudeta sampaikan itu tidak benar gitu. Jadi sekali lagi guys ya, karena kudeta itu butuh militer dan butuh atau melalui politik. Sedangkan HTI itu anti demokrasi dan bahkan dia tidak punya staf militer. Bagaimana dia melakukan kudeta, ya kan? Dengan tangan kosong, dengan ibu-ibu anak-anak, dengan remaja-remaja putri, bagaimana cara coba? Coba perhatiin, di banyak negara, kehadiran organisasi seperti Hizbut Tahrir ini tujuannya memang selalu bikin kacau dan ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara berdarah.
lalu kemudian mereka mau mengubah dasar negaranya. Jadi kalau ideologi khilafah masih dibiarkan berkecambah di Indonesia, ya kita tinggal tunggu waktu aja kapan mereka akan berulah membuat pertumpahan darah di sini. Khilafah ini menurut gue jauh lebih bahaya dibanding virus COVID-19. Kalau COVID-19 yang ketularan itu ya akhirnya kena sendiri. Lebih bahaya pada COVID gitu. Ini saya lagi ya, Eko ini meremehkan COVID gitu. Kalau khilafah lebih bahaya pada COVID, Eko, kenapa seluruh dunia itu melaksanakan lockdown gitu? Kenapa ekonomi kita lumpuh? Jadi jangan balik-balik deh. Yang berbahaya itu COVID, bukan khilafah, Eko ya. Dari dulu nih Eko ini selalu meremehkan COVID gitu guys. Sekarang udah jelas COVID berbahaya, dia masih bisa ngomong COVID lebih nggak berbahaya dibanding khilafah. Logikanya di mana gitu? Coba pernah nggak khilafah tuh yang ada tuduh itu ya melakukan kerusakan seperti COVID, membuat negara itu melakukan lockdown, ya, membuat negara itu melakukan riset, membuat negara itu pada rambut ekonominya. Nggak ada krisis terbesar di dunia selain krisis seperti karena COVID sekarang ini guys ya. Baik ekonomi, keamanan, semuanya COVID ini paling ngeri loh, ya kan? Jangan salah, saya sampai nganggur 2 bulan loh gitu. Nggak pernah khilafah hati itu membuat saya nganggur, nggak pernah, baru kali ini karena COVID ini. Coba sekali lagi ya, ini ekonomi lebay. Ini nggak ngerti mana lebih berbahaya. Khilafah tuh nggak pernah kita berbahaya. Di dulu tuh udah ada khilafah loh. Dari sejak kita kecil. Jadi setelah itu khilafah sudah ada ajarannya, diajarkan di sekolah itu. Nggak pernah ada berbahayanya. Lalu ada katakan khilafah lebih bahaya daripada COVID. Ini bagaimana logikanya coba guys? Coba. Lalu di mana komunis? Di mana sekuler liberal kapitalis coba? Kenapa itu tidak disebut gitu loh? Jadi yang seharusnya disebut itu ya komunis itu masih oke. Kalau anda katakan komunis lebih bahaya pada COVID, itu pun sebenarnya nggak masuk akal juga, ya kan? Sebenarnya sama aja bahayanya COVID ini. Cuman komunis itu kan nggak sampai seluruh negara. Dia baru main di Vietnam, Rusia, Indonesia. Komunis itu kan Vietnam, Rusia, Indonesia, China gitu. Vietnam, nah itu baru situ mereka main. COVID udah seluruh dunia guys, anda bayangkan. Bahkan kapitalis juga seluruh dunia gitu. Ini kapitalis, sekuler, liberal itu udah seluruh dunia gitu. Sama dengan COVID. Komunis hanya beberapa daerah, beberapa negara gitu. Jadi sekali lagi guys ya, COVID ini bahaya loh. Jangan bilang nggak bahaya. Bahkan menurut saya lebih bahaya daripada kapitalis atau liberal sekuler. COVID ini udah jelas efeknya ke ekonomi segala macam. Kalau kapitalis mungkin nggak, masih ada orang-orang yang bertahan hidup, masih ada orang-orang kerja, meskipun juga ada orang miskin. Kalau kapitalis ya, liberal sekuler juga begitu, paling maksiat gitu kan. Tapi COVID ini kan ekonomi kita rusak guys ya. Jadi sekali lagi guys ya, banyak sekarang ini orang mencuri hanya untuk makan. Banyak orang tuh yang bahkan melakukan bunuh diri karena nggak sanggup menghadapi cobaan hidup dengan tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, COVID ini berbahaya sekali, jangan anggap remeh loh. Ini sama kayak aku tadi awal-awal tuh menganggap COVID ini remeh, akhirnya kena batu sendiri. COVID sudah sampai 100.000 korbannya gitu, menumpukan segi-segi ekonomi di seluruh negara guys ya, bukan hanya Indonesia. Jadi COVID ini sangat berbahaya. Jadi sangat aneh, sangat lucu, sangat tidak masuk akal dikatakan khilafah lebih bahaya pada COVID gitu. Kapan khilafah bikin rambut ekonomi negara? Kapan khilafah bikin orang meninggal banyak, korban jiwa? Coba kapan khilafah itu bikin negara-negara lockdown? Nggak ada loh guys. Jadi sekali lagi guys ya, mengatakan khilafah lebih bahaya pada COVID, berarti dia nggak punya otak gitu. Dia memang nggak bisa mikir, nggak punya logika. Kalau khilafah itu menular kemana-mana dan bahaya sekali, karena doktrin mereka pelan-pelan mengubah pola pikir. Khilafah kemana-mana, emang apa salah ini itu coba? Dari dulu memang kemana-mana, dari dulu. Sejak umat Islam itu ideologinya khilafah. Mereka tahu ada sahabat Nabi yang menjalankan khilafah sampai ketika Utsmani, bahkan nanti akan ada diri Imam Mahdi, khilafah Mahdi. Jadi ini apa salahnya menyebarkan ideologi khilafah, memakai ideologi umat Islam itu apa salahnya coba? Ini nggak paham ya. Jadi bukan bahaya itu bukan karena menyebarnya itu ya, tapi dampaknya itu apa gitu loh. Kayak komunis itu bahaya kalau menyebar ya, karena dampaknya kita rasakan tahun 48 65 kita rasakan, Stalin Rusia merasakan, di di Tiongkok sekarang merasakan, orang warga China dan Vietnam warga Taiwan, Korea Selatan, di Hong Kong merasakan itu, di Cina sekarang, Vietnam juga mandi gitu, Indonesia apalagi kan. Sekali lagi ya, apa dampaknya bukan penyebarannya. Ini logikanya di mana ya? Misal gini, saya menyebarkan
saya sebarkan misalnya coklat kemana-mana, menyebar cepat nih, saya bikin 200 juta coklat, saya sebarkan cepat kali, dalam waktu sehari sampai kemana-mana itu, sampai dapat seluruh rakyat Indonesia dapat coklat semuanya. Nah, itu dampaknya apa? Yang orang senang, happy makan coklat gitu kan. Dengan ada yang misal maksiat atau narkoba, saya ngadakan narkoba nih, belum sampai ke seluruh Indonesia, mungkin saya cuma 5 paket, tapi sudah saya sampaikan mungkin ke teman saya, itu bahaya gitu. Jadi dampaknya apa gitu, bukan tingkat penyebarannya gitu. Meskipun narkoba saya cuma kasih 5 orang ke teman terdekat saya, dibanding orang saya ngasih coklat ke seluruh Indonesia, itu yang dampaknya itu narkoba yang 5 orang tadi guys gitu. Ini dampaknya, apa dampaknya ketika saya kasih coklat, mereka senang bahagia makan coklat gitu kan. Apa bahaya dampaknya ketika saya kasih narkoba 5 orang, mereka sakau gitu, mereka rusak, apalagi kalau mereka tuh melakukan kriminal habis itu, atau mereka mengedarkannya lagi. Jadi sekali lagi ya, jangan bukan lihat penyebarannya, logikanya gitu, tapi apa dampaknya, apa dampak penyebaran khilafah itu, dengan apa dampak tadi covid tadi itu guys, itulah logikanya gitu, dan harus dipakai oleh orang-orang seperti Eko tadi ini. Pikir lo yang waras. Jadi menurut gue ya, langkah Banser di Pasuruan yang berusaha menghentikan kegiatan gerombolan khilafah ini sangat penting buat gue. Sangat penting ya, sekaret mulai Eko. Iya, emang sebagai organisasi HTI udah terlarang di Indonesia. Sebenarnya bukan terlarang, tapi dibubarkan. Jadi sebenarnya ada kajian dari siapa ya, saya lupa, pengacara, dia katakan HTI ini nggak terlarang, dia cuma dibubarkan gitu, nggak ada aturan yang melarang HTI, itu tidak ada. Jadi bedakan ya, dibubarkan dengan dilarang itu beda sekali gitu. Indonesia persis kayak PKI. Din Samsudin yang kini jadi tokoh kami. Juga beda PKI dengan HTI ya, itu beda sekali. Terus bisa tonton video di channel saya, beda PKI dengan HTI, beda khilafah dengan komunis, dia sudah buat videonya, ada juga, silakan tonton untuk dapatkan ilmu di sana gitu. Juga pernah didapuk jadi pembicara utama di hadapan anggota HTI di Stadion Utama Senayan dalam pertemuan nasional khilafah. Ya iyalah, di Saudi itu kan Muhammadiyah itu kan bagian dari apa juga, umat Islam juga, khilafah juga bagian dari umat Islam, HTI juga menguasai Islam gitu. Jadi biasa itu. Kecuali kalau aneh misalnya kalau PKI ngundang di Samsudin, ya itu baru aneh gitu. Tapi kalau HTI ngundang Samsudin, apa salahnya? Sama Muslim, sama-sama ideologi khilafah, meskipun beda pandangan dalam hal penerapannya. Maksudnya tuh gini, dalam hal apa ya? Mungkin ada yang menganggap khilafah tuh nggak perlu lah didakwakan terlalu gembar-gembor gitu, biasa aja gitu. Ada juga yang harus didakwahkan dengan serius. Jadi ini hanya beda pendapat, apakah didakwakan dengan serius apa biasa aja. Tidak ada yang tidak setuju dengan ideologi khilafah. Semua Islam yang benar-benar Islam, yang ngerti syariat, dia akan tidak pernah menolak khilafah. Cuman bedanya adalah yang satu mengatakan khilafah nggak usah terlalu digembor-gemborkan gitu. Yang lagi mengatakan ya khilafah terus digembor-gemborkan. Itu bedanya itu aja. Mana yang tonjolkan gitu, yang lebih tonjolkan. Jadi orang berpendapat, ada yang jangan terlalu tonjolkan khilafah, ada yang mengatakan pendapat yaitu HTI tonjolkan khilafah gitu. Ini hanya masalah, tapi semuanya pasti setuju dengan khilafah gitu guys. Semua Islam tuh yang tidak munafik ya, pasti setuju dan berideologi khilafah gitu. Din berada di tengah-tengah gerombolan yang mau mengubah ideologi Indonesia. Iya sih, organisasinya udah dilarang. Ternyata nggak cukup kalau melarang organisasinya doang. Gerombolan ini terus-menerus bergerak memprovokasi dan mempropagandakan khilafah ke seluruh Indonesia. Lo Memprovokasi dan mempropagandakan itu beda loh guys. Ya, provokasi itu yang dilakukan oleh Eko nih. Dia buat video provokasi, menuduh orang ini itu provokasi. Kalau mereka hanya mendakwahkan, dan itu bisa memang merupakan propaganda juga. Dan nggak semua propaganda itu jelek gitu. Misalnya saya propagandakan tentang dakwah itu propaganda juga, tapi kan nggak jelek gitu. Jadi sekali lagi saya jangan tertipu dengan kata propaganda, apalagi dikaitkan dengan provokasi. Ini satu hal nggak nyambung guys, antara propaganda dengan provokasi gitu. Ini Twitter, gue sering banget lihat ada tagar rindu khilafah, khilafah adalah jalan keluar dan sebagainya. Memang tertera sesuatu ya, rindu akan khilafah. Kita kan juga akan khilafah tegak nanti Imam Mahdi. Karena ketika khilafah berdiri, kita akan aman, orang-orang baik akan aman. Tidak akan ada pencurian, perampokan, pemerkosaan, perzinahan, tidak akan ada. Narkoba itu tidak akan ada, karena aturan khilafah itu tegas.
kamu orang-orang jahat tentunya. Lalu tagar kan misalnya khilafah jangan keluar. Memang iya, kita lihat banyak maksiat di dunia ini, ya maksiat, korupsi gitu kan, kayak kejagung rumah yang terbakar, teman rugi, rakyat diperas itu kan. Jadi itu memang susahnya memang khilafah gitu guys. Jadi sekali lagi ya, khilafah jangan keluar, karena selama ini ada pakai coba cara apapun itu nggak berhasil. Selain khilafah, yang belum coba kan cuma khilafah. Dan itu pernah coba di zaman sahabat dan berhasil. Di zaman ini juga berhasil ke Khalifah Turki Utsmani. Dan nanti hadisnya akan jelas lagi tuh, bukti nanti akan berhasil diciptakan kedamaian di zaman kepemimpinan Imam Mahdi nanti. Ya, khilafah Imam Mahdi tentunya. Kemarin mereka baru saja membuat film dokumenter yang judulnya Jejak Khilafah. Isinya ya semacam pemalsuan sejarah. Emang sih bagi gerombolan itu membuat hoax nggak masalah. Pemalsuan sejarah ya, buktikan kalau itu memang pemalsuan sejarah. Tapi faktanya apa? Apakah dibuktikan? Tidak, malah videonya diblokir. Jadi kalau begini guys, kalau memang pemalsuan sejarah, videonya dibuka lebar-lebar gitu, dipelajari, diperdebatkan, bukan diblokir gitu. Ini ini sama dengan udahlah fitnah, itu pemalsuan sejarah diblokir. Ini kan namanya diktator ya, otoriter gitu. Sama kemarin juga ada buku Jokowi Undercover. Itu kan buku soalnya dibedah, bukan malah penulisnya dipenjarakan dan bukunya ditarik. Kan nggak begitu, dibedah, diterangkan di sini letak salahnya, ini nggak benar, buktinya ini, kan gitu seharusnya. Ini kan tidak. Ini cara-cara seperti ini ya, cara-cara yang otoriter gitu. Jadi menuduh ini hoax dan ini provokasi juga gitu. Itu filmnya belum dibedah, itu kan belum diperdebatkan, langsung main tuduh dan langsung dituduh hoax gitu guys. Ini yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi cara-caranya nggak elok gitu, nggak elegan. Anda menuduh sesuatu tapi nggak bisa membuktikan gitu kan. Asal bisa menghancurkan Indonesia karena itu tujuannya. Sebetulnya apa yang dilakukan Banser di Pasuruan yang mendatangi tokoh-tokoh itu dan meminta mereka menghentikan kegiatan Ya, Eko nggak sampaikan ya. Sampaikan juga Eko, mereka bukan hanya mendatangi dan meminta. Ingat, mereka bukan hanya mendatangi dan meminta. Mereka mendatangi rame-rame, keroyokan. Dan mereka bukan hanya meminta, tapi mereka memaksa. Sang kiai sepuh membuat pernyataan dan mereka membentak-bentak, menunjuk guys. Itu yang tidak sampaikan Eko gitu. Yang provokatif itu mereka. Jadi aksi mereka ini, oknum Ansar Basor ini membuat umat Islam di seluruh Indonesia marah, termasuk MUI gitu kan. Selagi yang melakukan provokasi itu mereka gitu. Coba kalau mereka datang baik, mereka tabayun, tidak akan ada provokasi, tidak akan ada orang marah gitu. Contoh kemarin ke pembakaran Bendera Habib Syam, itu membuat umat marah. Itu kan provokasi. Jadi tindakan provokasinya adalah ketika foto Habib Rizik dibakar. Nah, ketika mereka datang tabayun ya ke tempat panitia, ya kan tidak ada yang marah itu, ya kan? Kenapa? Karena tidak akan datangi itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya, penuh adab dan etika. Jadi kalau datang coba mendatang itu dengan menunjuk gitu, mungkin juga ada yang lain marah meskipun mereka memang salah gitu kan. Jadi sekali lagi saya, provokasi itulah cara yang dilakukan ya ketika membuat orang marah gitu. Nah, jujur jawab tidak apakah membuat orang marah kemarin, apakah kemarin itu buat orang marah apa tidak, orang Basel itu buat orang marah guys. Maka langsung banyak orang yang menghujat Oknum Banser Ansor ini karena memang itu perbuatan biadab gitu, buat orang marah gitu kan. Nah, beda dengan yang dilakukan kemarin persekusi, bukan persekusi sih, mereka tabayun baik-baik ya, orang yang datang ke tempat panitia yang anggotanya membakar foto Habib Syam, dan itu kan tidak ada masalah gitu. Nah, itu cara jadi bukan cuma meminta dan ini tapi memang melakukan cara yang tidak beradab gitu guys. Provokatifnya itu menurut gua itu bukan cuma sekedar membela seorang ulama karismatik kayak Habib Lutfi, tapi kegiatan Banser itu yang menghentikan provokasi khilafah menurut gua sebuah usaha sedang menjaga wadah dan spirit yang namanya Indonesia. Mestinya menjaga Indonesia bukan hanya kewajiban Banser. Ingat ya, Hizbut Tahrir itu memakai nama Indonesia loh, Hizbut Tahrir Indonesia gitu ya, Hizbut Tahrir Indonesia gitu. Coba bandingkan Banser Ansor nggak pakai nama Indonesia ya, jadi mereka tuh lebih Indonesia pada Banser Ansor gitu dari segi nama ya. Mereka nama Hizbut Tahrir Indonesia, coba pikir dapat cinta mereka pada Indonesia coba ya kan. Jadi sekali lagi ini tuduhan, sekali lagi ini tuduhan yang pinahan yang harus kita lawan tentunya dengan
klarifikasi buat video komentar ke saya ini, dan Anda harus didik orang agar tidak salah paham akan video-video kayak Eko tadi yang suka membuat fitnah, guys. Tapi juga menjadi kewajiban kita semua. Gue nggak tahu deh, apakah itu juga jadi kewajibannya Felix Yao atau Tengku Wisnu? Apakah mereka merasa punya kewajiban yang sama dengan kita? Kok ini nggak ngerti mana kewajiban mana bukan, gitu kan? Ya kan? Justru kewajiban kita itu adalah mendakwakan khilafah, karena khilafah itu memang akan berdiri nanti, dan itu harus kita dakwakan. Nanti ada loh khilafah berdiri tegak dipimpin oleh Mahdi gitu. Bukan kewajiban kita tuh melarang khilafah, mempersekusi khilafah, enggak. Apalagi organisasi yang mendakwakan khilafah, enggak. Itu bukan kewajiban kita, itu namanya sesat namanya, guys, ya. Apa namanya, keluar dari kaidah syariat Islam gitu. Jadi sekali lagi, guys, ya, kalau Anda bahkan Eko aja tadi dia ngerti bedanya, di awal dia ngerti bedanya bahwa baju koko dan peci itu dipakai oleh umat Islam, semua Islam, bukan identitas ustadz gitu. Ini berarti dia tidak menjalankan kewajibannya sholat jemaah di masjid gitu. Jadi kita udah nampak nih, Eko ini nggak pernah ke masjid, ya nggak tahu beda bahwa baju koko dan peci itu adalah pakaian simbol umat Islam, bukan hanya ustadz saja, guys. Berarti dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat jemaah di masjid. Maksud gue begini, kegiatan Banser yang menghentikan khilafah adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau kita mau menyelamatkan Indonesia, di mana saja lu dengar ada ajaran ini berkembang, lu yang harus pertama menghentikan. Karena dengan begitu, lu bergerak untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi ini gini, guys, ya, ini justru ini provokasi loh. Coba Anda bayangkan, ya, khilafah itu ideologinya sama Islam gitu. Lalu Anda hentikan itu. Ini saya tanya loh, Utsman, Umar, Abu Bakar, Ali itu khilafah apa tidak? Itu diajarkan di sekolah-sekolah. Apa itu mau dihilangkan, dihentikan? Tidak, itu diajarkan sekolah-sekolah kok. Coba Anda tanya sekolah-sekolah itu, katakan, ini siapa sih ngajarin khilafah Utsman, Umar ini? Larang gitu kalau Anda berani, coba. Itu, guys, gimana ya? Khilafah ini ajaran Islam Eko, ya. Kalau mau belajar Islam, ya pakai ini, ya. Khilafah itu dari Islam gitu, bukan ajaran kafir, bukan ajaran komunis, bukan sekuler kapitalis gitu loh. Ini Qurani memang ilmunya memang sangat nol, guys, ya. Oke. Ini mungkin ya segitu aja mungkin video kita kali ini gitu kan, komentar Qurani yang gagal paham, sok tahu, sok pintar. Ya, kita sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.